Oke, boys and girls, kita tunggu sebentar biar teman-temannya pada punya kesempatan untuk join. Halo Pak Rifandi, apa kabar? Ya Pak, kabar baik. Untuk hostnya perlu saya pindahkan ke siapa Pak? Saya Pak. Oh oke, baik kalau gitu. Terima kasih. Thank you Pak. Saya dikasih akses co-host ya Pak. Terima kasih. Pak Ya Rifandi. Pak Rido sudah. Thank you. Ya. Oke, kalau gitu kita mulai. Selamat siang Bapak Ibu Sadayana. Hari ini kita kembali lagi di Expert Series untuk seri season berapa ini? 11 atau 12. Kita ngomongin digital marketing. Nah, kebetulan untuk narasumbernya sudah hadir di sini Bu Laurencia. Beliau adalah founder dari Go Digital ID, Bu ya. Iya, Pak. Go Digital ID. Terus apa lagi? Udah masuk semua? Kayaknya belum. Nah, Oke, kita berhubung topik hari ini kayaknya agak banyak. Mungkin Ibu Laurencia kita mulai aja, Bu ya. Boleh, Pak. Silakan. Oke, kalau gitu silakan Ibu kelasnya untuk Ibu. Oke, terima kasih Pak Steven, Pak Hans, dan tim Binus Inkubator semuanya. Saya mulai ya kelasnya, dan thank you teman-teman mahasiswa yang udah join. Hari ini saya akan sharing tentang digital marketing and branding gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free di akhir kita saling discuss ataupun di kolom chat gitu ya. Oke, saya kenalan dulu nih. Nama saya Laurencia. Saya tuh udah 7 tahun berkecimpung di dunia digital marketing. Tapi dulu sih basicnya tuh konten sama konten sama sosmed gitu. Cuman makin lama nih, makin tahun ke tahun kita nggak bisa tuh kalau nggak punya skill digital tuh yang terintegrasi satu sama lain gitu. Karena anyway kalau di real life di pekerjaan semua strategi tuh akan integrasi gitu dari sosmed, dari SEO, misalnya SEM. Jadi kita tetap harus punya basic knowledge untuk elemen-elemen digital marketing channel yang lain kayak gitu sih. Dulu saya kerja di agency, sekarang saya buka digital marketing and branding consultant namanya Go Digital Indonesia. Jadi basically visi misinya tuh untuk membantu medium enterprise dan UMKM biar nggak kalah sama brand-brand gede untuk berkompetisi di dunia digital platform kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke materi intinya. Nah, di sini saya mau bahas tentang branding konsep terlebih dahulu. Jadi nih, kita ini sebentar ya, trivia untuk refresh habis makan siang nih. Nah, menurut teman-teman semua, apakah dengan kita memiliki logo dan slogan gitu ya, untuk suatu brand itu, kita udah bisa dibilang kita punya branding gitu. Aku mau tahu dong jawaban teman-teman, kalau milih iya kenapa, kalau milih enggak kenapa gitu, apa alasannya. Boleh di kolom chat juga kali ya, kalau nggak nyaman open mic, silahkan siapa yang mau discuss teman-teman semua. Ini nggak ada salah, nggak ada benar sih jawabannya gitu. Jadi jangan takut untuk menjawab. Oke, ini banyak loh orangnya. Tidak. Boleh tahu kenapa Michael Everardo Emmanuel ya namanya. Kalau boleh tahu kenapa itu? Ada alasannya nggak kalau jawab enggak? Dari Binus Malang nih kayaknya. Boleh dikasih alasannya ya di kolom chat. Karena guys, jangan malu-malu. Open mic aja. Boleh. Tadi kata Michael karena orang belum tahu brand kita secara umum. Oke. Masih bisa dipahami sih alasannya. Oke, nanti kita ada jawaban yang benar ya. Dari Kevin, iya, karena dengan adanya logo dan slogan, setidaknya kita udah punya identitas untuk dapat dikenal konsumen. Oke. Ada dari Hanson Fieri, belum. Karena
karena arah brand mau ke arah mana itu belum kelihatan, katanya. Oke. Ada lagi nggak yang mau menjawab nih? Dari Daniel Sharon, katanya belum tentu ada brand strateginya. Sebenarnya di sini teman-teman udah punya ini ya, basic knowledge tentang konsep branding. Oh, ini ada lagi dari David. Tidak, brand yang berhasil itu mudah diingat oleh konsumen. Oke, good. Jawabannya menarik ya semuanya. Satu lagi deh, satu slot lagi sebelum kita lanjut ke next slide. Ada lagi yang mau menjawab dari 140 sekian partisipan ini? Oh, ini satu lagi ya, dari Ivan Valian. Tidak, Bu, karena branding itu didapat dari pengakuan konsumen kita. Oke, thank you teman-teman yang udah berpartisipasi menjawab. Memang jawabannya itu sebenarnya tidak gitu. Branding itu bukan berarti kita cuma punya nama, kita punya logo, kita punya slogan dan desain, itu kita bisa sebut itu branding yang utuh gitu ya. Karena sebenarnya nama, logo, dan slogan itu kalau kita pakai, itu jadinya tuh namanya brand application gitu, bukan branding. Biasanya kan kita punya logo nih, kita taruhlah di produk kita, di tumbler misalnya, atau kita punya produk kaos, kita taruh di kaos gitu, atau merchandise lainnya. Nah, itu lebih jadi brand application gitu, yang kita aplikasikan ke material marketing untuk kita promo gitu kan nantinya. Nah, karena kalau misalnya branding sendiri itu sebetulnya adalah sebuah proses untuk kita memberikan arti yang spesifik gitu tentang brand, tentang produk, tentang jasa yang kita jual, dan kita tuh buat suatu pesan khusus ke dalam kepala konsumen gitu loh untuk menjadi top of mind melalui digital marketing platform. Itu basic dari digital branding seperti itu. Nah, ini kita main-main lagi ya, branding trivia. Nah, menurut teman-teman, kalau saya sebutin industrinya sepatu olahraga, brand apa yang pertama kali terlintas? Cepet ya, 1, 2, 3 di kolom chat. Nggak usah pikir lama. Oke, di sini ada Nike, Adidas, ada yang typo malah ya. Ini kirim ke saya, kayak cepet-cepet banget nih ngetiknya. Tuh, banyak yang typo. Puma kali ya maksudnya. Reebok, Nike, Bata, Adidas. Oke, banyak banget ya. Nah, itu yang kita inginkan gitu kan. Ketika brand kita tuh udah mudah diakui dan direcognize sama audiens yang memang kita tuju. Nah, kalau saya sebut sabun mandi kesehatan, teman-teman apa nih yang terlintas di kepala teman-teman? Lifebuoy. Oke, banyak banget nih. Dettol, Lifebuoy. Jeff Sulfur, oke. Shinzui itu sabun kecantikan ya, bukan sabun kesehatan. Oke, ya mostly jawabannya saya summarize ke Lifebuoy dan Dettol ya, yang banyak dijawab di kolom chat. Oke, thank you teman-teman. Nah, jadi memang prinsip branding itu seperti itu gitu. Ketika kita tuh dengan cepat masuk gitu kan ke kepala konsumen itu, dan mereka tuh nyebut udah nggak usah mikir lagi gitu. Kayak kalau air mineral kita udah tahu ya top of mind-nya pasti Aqua. Nah, sepatu olahraga ini bisa Adidas, bisa Nike, sabun mandi kesehatan bisa Dettol, bisa Lifebuoy gitu. Nah, kita berharap nanti ketika teman-teman launch suatu produk atau jasa, ke depannya setelah membuat digital branding dan menggunakan strategi-strategi digital marketing tuh jadi masuk juga tuh ke top of mind para konsumen. Nah, ini framework bagaimana cara kerja digital branding gitu. Frameworknya seperti ini. Kita punya produk atau jasa yang memang kita ingin tawarkan gitu ya. Kita ingin jual. Nah, tapi kita harus tahu dulu ada nggak sebetulnya kebutuhan konsumen yang memang mereka merasa butuh, dan produk atau jasa ini nanti akan menjawab kebutuhannya mereka gitu loh. Jadi harus ada benang merahnya di situ. Jangan sampai kita itu ngeluarin produk atau jasa tapi ternyata nggak match sama apa yang diinginkan atau dibutuhkan sama konsumen gitu loh. Jadi basic dari framework digital branding sendiri adalah kita harus temukan dulu masalah pelanggan, terus kita menawarkan solusinya dengan produk atau jasa yang kita buat. Contohnya gini, saya mau jualan snack sehat gitu ya. Snack sehat saya, dan saya tahu kebutuhan konsumen ini ternyata mereka tuh merasa bahwa belum banyak tuh snack sehat yang rasanya enak, yang rasanya tuh enak gitu ya di lidah, terus udah gitu praktis, bisa dimakan di mana aja gitu. Itu adalah permasalahan si konsumen. Nah, produk saya
bagaimana kita cara menjawabnya? Produk saya ini healthy snack yang memang rasanya tuh enak dan praktis untuk dikonsumsi di mana saja oleh audiens. Nah, sehingga antara masalah pelanggan dan juga solusi dari produk atau jasa yang kita tawarkan itu harus match gitu. Nanti akan terjadi pembelian, akan terjadi purchase di situ. Kalau misalnya nggak match kan sia-sia banget kita launching satu produk kayak gitu kan. Nah, lalu sudut pandang branding itu ada dua, teman-teman semua. Yang pertama adalah fungsional, yang kedua itu adalah emosional. Contohnya gini, kalau fungsional, let's say kita jualan air mineral gitu ya. Kalau kita cuman terus-terusan bilang air mineral ini kita ambil dari mata air pegunungan, hygiene, bersih dan segala macam, dan kita pakai dari tahun ke tahun, itu orang akan jadi bosan gitu karena kompetitor anyway bisa klaim kok dengan benefit yang sama gitu kan, dan kita pun juga ya berasa biasa aja. Nah, makanya kenapa kayak Aqua itu dia memberikan sudut pandang yang lebih emosional atau experience buat kita. Contohnya waktu itu kan mereka bikin campaign ya yang hashtag ada Aqua, yang kalau kita nggak minum Aqua kita itu sulit berkonsentrasi gitu. Nah, mereka itu bikin campaign seperti itu karena mereka nggak bisa secara terus-menerus roughly ngomong ya air kita tuh bagus, air kita hygiene. Ya bisa aja Le Minerale juga klaim itu, Nestle bisa klaim itu, dan itu tidak ada benefit atau USP-nya, unique selling point buat si Aqua itu gitu kan. Nah, tapi halnya berbeda sama kalau kita jualan gadget. Let's say kita mau jualan iPhone 7 gitu atau iPhone 12 gitu. Kita langsung aja tawarin fungsinya kan, speknya RAM-nya sekian, memorinya sekian. Tuh, ibunya ngeheng. Putus kayaknya ya. Sambil Koneksinya nunggu, kayaknya hilang, sambil nunggu ya. Ibunya sambil nunggu koneksi. ibunya reconnect, ini I want to remind you kalau kalian kan semester depan sudah mulai mau jualan deh. Meaning kalian butuh namanya marketing, meaning kalian butuh namanya branding. Therefore, mohon digunakan ilmu-ilmu hari ini supaya bisa diaplikasikan. Oke? Karena kan mostly tambahan juga ya teman-teman ya, karena mostly kalian kan saat ini udah melewati SRL 5 ya, di mana itu kan berbicara soal prototype. Jadi ya setelah prototype jadi produk, nah itu dia kegiatan branding. Itu harus dilakukan. Udah kembali ya? Ibu Lorena udah balik nih. Halo Pak. Sorry ya Pak, aduh saya jadi nggak enak. Nggak apa-apa. Oke, saya izin lanjut ya Pak ya. Silakan Bu, silakan. Oke, nah tadi sampai contohnya yang emosional gitu, kayak brand otomotif. Brand otomotif itu kita tahu mereka selalu menyajikannya gini. Let's say kalau kalian naik Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero, kalian akan lebih adventure gitu, akan lebih maskulin. Nah, mereka tuh mainin sisi emosional dan experience ketika kita menggunakan produk tersebut kayak gitu. Nah, jadi mesti dilihat dulu ya produk atau jasanya itu, nanti teman-teman bisa ke fungsional atau lebih ke emosional kayak gitu. Nah, branding stages ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah brand rejection, ketika kita tuh sedih gitu, ditolak sama audiens kita. Audiens kita merasa ini brand tuh apaan sih gitu, tidak bisa menjawab permasalahan kita. Kalau kita awal-awal aja udah sampai di tahap brand rejection, berarti itu kita udah kayak gagal ya kan. Mesti kita rebranding atau kita ubah strateginya. Nah, kalau yang kedua, ini biasanya kalau brand baru masuknya udah pasti ke brand non-recognition, yaitu brand kita belum dikenal sama sekali oleh audiens, karena kan masih baru lahir, baby born gitu kan. Nah, makanya kita butuh strategi awareness yang sangat masif, biar awareness-nya juga lumayan gitu, ke blow up ke audiens ya kan. Nah, setelah brand kita belum dikenal di brand non recognition, kita masuk ke brand recognition, di mana brand kita sebetulnya sudah dikenal sama audiens kita gitu kan. Tapi memang mereka belum jadi loyal audiens gitu, belum beli yang gila-gilaan. Nah, kemudian setelah brand kita udah dikenal, kita akan masuk ke tahapan yang mengerucut lagi, yaitu brand preference, di mana akhirnya brand kita tuh
menjadi preferensi mereka gitu. Let's say ada 2 nih, brand A sama brand B dengan produk yang sama. Nah, mereka kalau udah bisa jadiin brand kita tuh preference, maksudnya mereka lebih memilih brand kita dibandingkan kompetitor, itu udah bagus banget tandanya gitu. Jadi kita punya satu kayak USP yang membuat audiens itu tertarik sama kita. Kemudian yang terakhir, nah ini yang mau kita ingin jaga sih terus-menerus, yaitu brand loyalty, di mana akhirnya mereka itu loyal sama kita. Mereka repurchase terus gitu ya, pembeliannya banyak banget di brand kita, udah gitu mereka juga nggak segan-segan promosi gratis, misalnya via sosmed mereka gitu, mereka post, mereka tag kita dan segala macem. Yang akhirnya benar-benar mereka tuh kayak jadi fans hardcore kita gitu, yang kita nggak bayar mereka pun mereka tuh hardcore banget sama kita, loyal banget sama brand kita. Nah, itu yang mau kita jadikan patokan ketika kita doing digital branding untuk produk atau jasa kita sebenarnya. Jadi, cuman memang untuk masuk ke stage yang brand loyalty, kita butuh waktu dan butuh strategi yang benar-benar solid gitu. Jadi nggak dibangun nih dalam semalam, nanti teman-teman udah jadi akan mengira kok tiba-tiba gue nggak ada yang beli gitu. Nah, itu butuh waktu yang lumayan lama untuk sampai ke tahap brand loyalty gitu. Nah, kenapa sih kita harus bukan bikin ya, kayak melakukan digital branding gitu. Karena dengan kita melakukan digital branding, tentu kita akan meningkatkan pengakuan dan visibilitas. Yang kayak tadi, trivia test ya kan. Ketika saya bilang sepatu olahraga, teman-teman, dan Nike, Adidas gitu. Nah, itu kan berarti brandnya sudah diakui di industrinya oleh audiens tersebut. Ya kan? Nah, kita juga ingin dong agar brand kita juga lama-lama terakui gitu kan oleh audiens. Nah, yang kedua itu tentunya dapat membangun kepercayaan pelanggan. Kalau kita punya branding yang solid, tentunya nanti pelanggan tuh akan lebih trustable ke kita dan kredibilitas kita sebagai brand juga makin dilihat lebih baik dibandingkan yang tidak punya digital branding gitu. Digital branding ini banyak aspek ya. Nanti saya juga bahas sih di next slide, kita butuh apa aja sih untuk bikin digital branding ini. Nah, kemudian yang ketiga, tentu dengan ada digital branding, kita bisa menghasilkan potensial atau pelanggan baru. Kayak tadi nih, misalnya ada saya hardcore banget sama brand Nestle gitu kan, Nestle Air Mineral. Terus saya minum itu terus, di foto saya ada Nestle gitu, terus udah gitu saya repost. Nah, ketika teman-teman saya lihat, mereka bisa aja jadi potensial atau pelanggan baru untuk si brand Nestle tersebut. Kemudian yang keempat, tentunya dapat mendukung iklan atau promo yang dibuat. Jadi sekarang ini kan banyak kayak promo-promo terus ya teman-teman, cashback gitu misalnya, terutama pada brand-brand dompet digital. Yang saya nggak sebut lah ya, dompet digital itu kan terus menawarkan promo seperti cashback yang perang harga gitu kan dulu-dulunya. Nah, kalau sebenarnya itu tuh bisa trigger kita untuk melakukan transaksi, tapi tidak direkomendasikan untuk jangka panjang. Kenapa? Karena orang itu jadi nggak loyal sama kita. Let's say kalau saya sekarang punya GoPay gitu, GoPay kasih saya cashback 20%. Terus kompetitornya ShopeePay kasih saya cashback 50%, let's say. Saya pasti akan milih ShopeePay gitu, karena cashback-nya itu gede. Jadi kalau kita buat promo-promo terus tanpa adanya digital branding, nanti audiens kita tuh nggak akan seloyal itu sama kita. Jadi kita tuh capek untuk cari audiens baru terus gitu, karena memang nggak ada existing customer yang kita punya. Jadi tapi bukan saya bilang promo itu jelek gitu ya. Kita butuh promo, tapi jangan sampai promonya tuh kayak setiap hari, setiap minggu gitu loh ya. 1 bulan 2 kali itu masih make sense kayak gitu. Yang penting masih jaga dalam kapasitas kita untuk mempromosikan suatu brand, produk dan juga jasa. Nah, kemudian ini tadi gimana cara kita bikin digital branding, teman-teman harus punya namanya digital asset. Digital asset itu seperti social media account,
terus YouTube channel, terus website misalnya, terus blog, email gitu kan. Jadi aset-aset yang memang kita miliki sendiri dan bisa kita utilisasi nanti ke depannya untuk membangun strategi digital marketing gitu. Jadi make sure itu harus dipunyai dari awal. Dan digital asset itu juga harus dirapikan teman-teman. Jadi sosmednya itu misalnya colors-nya harus bagus, harus rapi, terus bio-nya tuh short deskripsi yang kalau kita ada profile itu juga harus rapi, logonya juga harus jelas gitu. Jadi sehingga itu tadi membuat kredibilitas kita dan konsumen itu percaya sama kita. Nah, yang kedua, kita harus become expert ya untuk produk atau service kita. Jadi jangan sampai kalau ada orang nanya, ini produknya kita beli di mana ya? Atau misalnya skincare ini mengandung ingredients apa nih gitu. Nah, konsumen kan berarti sudah di tahap consideration kan itu, bahwa mereka itu pengen tahu lebih lanjut tentang produk atau jasa kita. Nah, disitulah peran kita sebagai expert atau sebagai teman, sebagai konsultan buat si konsumen-konsumen kita. Jadi kita harus membangun hubungan baik dengan mereka. Jangan sampai ketika mereka nanya kita malah kagak tahu apa produk kita gitu kan. Nah, nggak bener banget. Masa kita aja yang jualan nggak tahu gimana konsumen mau percaya sama kita. Itu kuncinya. Jadi diajak ngobrol dulu di DM, terus ditanya keluhannya seperti apa, baru kita menawarkan produk atau service yang kita jual. Yang poin 2 ini tuh sebenarnya bisa jadi kalau dia itu haters ya, suka kasih komen-komen jelek soal brand kita. Nah, tapi kalau kita layani dia dengan baik, kita solving problematika dia gitu sama brand kita, dia bisa aja loh convert lagi jadi pembeli kita gitu. Jadi jangan semata-mata kalau ada komplain negatif itu kita langsung hapus atau kita diemin aja. Jadi tetap kita counter dengan baik, kita solving ya. Yang ketiga, itu mesti memvisualisasikan konten kita. Jadi kalau teman-teman nih udah punya satu topik atau tema yang bagus, yang solid, kalau bisa pakai visual yang menarik juga gitu loh. Nah, nanti itu juga berhubungan dengan produknya teman-teman ya, yang sekarang lagi dikerjain. Jangan sampai produknya udah bagus, tapi ternyata visualnya tuh nggak catchy gitu loh di mata konsumen. Nanti mereka nggak mau cari tahu lebih lanjut, kan sayang banget. Visual bisa pakai graphic design atau teman-teman nanti tergantung ya produknya apa, bisa juga melakukan photoshoot gitu kan. Itu bisa dipikirin lebih lanjut lagi. Nah, yang terakhir kita harus create interaktif konten gitu, biar nggak di-skip sama audience. Jangan sampai kita udah bagus nih kontennya gitu kan, ternyata audiensnya tuh nggak suka atau ternyata nggak relevan nih sama activity dia dan kesukaan dia gitu, sehingga di-skip. Karena konten-konten di dunia internet tuh udah banyak banget, sehingga kalau kita nggak pinter-pinter ambil hati konsumen, dia pasti dengan sadar auto scroll dan skip konten kita gitu. Jadi jangan sampai kita effort yang sudah kita buat itu jadi sia-sia untuk audiensnya. Nah, ini kalau kita mau lihat integrated digital branding, sebetulnya ada yang namanya identity, visibility, dan juga credibility gitu. Nah, kalau identity ini brand identity kita gitu ya, identitas brand kita. Kayak tadi digital asset, ada sosmed, ada konten, ada website, terus colors guideline-nya, brand guideline-nya gitu yang kita punya, itu semua menunjukkan brand kita tuh siapa sih gitu. Sehingga first impression-nya nanti buat audience tuh akan jadi lebih baik lagi. Nih, let's say saya nggak punya waktu banyak gitu, tapi saya ketemu brand teman-teman nih di IG gitu kan. Saya lihat profilnya. Ketika saya scroll dalam waktu ya 5 detikan gitu, saya udah langsung tahu gitu. Oh, identitasnya mereka maunya tuh muda gitu. Mereka maunya yang fun. Tapi somehow bisa aja kalau brandnya lebih premium, saya lihatnya, oh ini tuh elegan gitu kan, lebih minimalis gitu. Nah, itu nanti secara visual dan konsep keseluruhannya itu mesti dipikirin dari awal, biar nggak perlu repot-repot rebranding lagi di tengah-tengah. Kemudian untuk yang kedua itu adalah visibility. Jadi visibilitas brand kita di mata audiens itu kita biasa dapat dari earned media. Earned media itu ada kayak sharing, testimoni gitu kan, atau kalau website kita ngukurnya pakai search engine rankings gitu, dan traffic kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiga adalah credibility.
credibility ini seberapa kredibel sih brand kita di mata audiens. Nah, itu dari tone of voice kita gitu, gaya bahasa yang mau kita sampaikan itu lebih kemana nih? Apakah fun, apakah casual, apakah youth gitu kan? Itu sangat amat berpengaruh nanti dari target market kita juga gitu. Terus customer experience-nya ternyata puas atau enggak nih sama brand kita gitu. Semakin dia puas, tentu kredibilitas kita akan semakin naik kan. Ya sama, kalau semakin dia tidak puas, kredibilitas kita pasti akan jelek. Hati-hati aja sih, karena dunia sosmed dan digital kan sekarang orang kadang-kadang nggak puas dikit langsung komplain gitu kan di sosmed gitu, dan itu agak mematikan brand atau produk atau jasa yang orang-orang miliki gitu kan. Jadi make sure kita mesti hati-hati banget sih, karena kita tidak bisa mengontrol semua audiens yang ada di dunia digital gitu. Jadi kita sebagai brand mesti kontrol diri kita sendiri. Nah, ini kalau misalnya kita punya brand nih, in the first place ya, pertama kali, kita harus tahu nih, brand archetype sama brand personality-nya dia. Kalau brand archetype tuh kayak jati dirinya si brand itu loh, sama lah kayak manusia, kita punya karakter, kita punya jati diri gitu kan. Nah, archetype sini, let's say contohnya Adobe itu kan pasti the creator gitu ya jati dirinya, karena dia membuat kita menghasilkan karya-karya yang cukup kreatif. Terus ada lagi nih misalnya Harley Davidson gitu. Nah, itu dia masuknya Will yang ungu-ungu ini yang lebih ego gitu kan. Masuknya archetype itu rebel karena dikenal ya maskulin banget, terus suka adventure, nggak suka dikekang dan segala macam. Jadi kalau teman-teman nanti buat brand, coba in the first place bikin archetype-nya dulu sama personality. Kalau personality itu lebih ke karakter ya. Jadi kita bayangkan nih kalau sulit, kita pegang nih brand kita gitu kan, produk yang udah jadi, terus kita tuh kayak mikir, kita imajinasiin kalau dia tuh jadi orang, dia tuh karakternya seperti apa sih gitu, apakah cheerful, ataukah dia friendly gitu loh, atau dia tuh sophisticated gitu. Jadi kita harus punya imajinasi yang cukup tinggi ketika kita bikin brand personality ini. Let's say kayak brand Hermes gitu kan, atau Dior yang wanita banget, pasti brand personality-nya itu lebih ke sophistication ya kan, yang feminim, yang upper class, karena kan dia high class banget kayak gitu. Jadi make sure nanti sebelum produknya launch bisa digodok dulu dari sisi brand guidelines-nya sehingga teman-teman juga jadi makin solid gitu ke depannya. Ini juga sebenarnya akan berpengaruh nanti nih ketika eksekusi strategi digital marketing, gaya bahasa teman-teman di sosial media mau seperti apa. Karena nggak mungkin kan kalau kita udah tahu nih, oh Hermes itu sophistication atau upper class, tapi bahasanya pakai bahasa-bahasa yang agak medium low, itu kan sangat tidak relevan kan. Jadi pastikan ini tuh kayak pijakan atau patokan kita di pertama kalinya. Nah, kemudian itu kita akan masuk ke brand story. Brand story ini aku dapat data ya dari Content Marketing Institute pada tahun 2019 bahwa 52% marketers itu sebenarnya menggunakan sistem atau metode storytelling gitu dalam memasarkan produk dan jasa yang mereka jual. Oke, nah apa sih kuncinya kalau kita mau bikin brand story yang bagus gitu ya, yang solid? Yang pasti yang pertama tuh harus meaningful gitu loh. Jadi informasi yang kita berikan kepada audiens itu nggak melulu tuh harus hard selling gitu, tapi audiens tuh pengen merasa apa yang ingin kita yang mereka dapatkan itu harus bermanfaat buat mereka gitu. Jadi mereka mau baca sesuatu itu harus bermanfaat. Jadi kita mesti tahu nih apa sih yang sebenarnya audiens tuh ingin tahu, permasalahan yang mereka hadapi itu seperti apa, topik-topik yang mereka lagi omongin itu seperti apa gitu, biar ketika kita crafting suatu brand story itu jadi lebih meaningful dan ada manfaatnya untuk audiens. Kemudian yang kedua itu harus yang personal, kita harus bangun story atau value yang memang ada koneksinya gitu loh sama audiens gitu, sehingga ketika mereka feel connected sama brand itu udah kayak apa ya, chemistry-nya kan udah kebangun, itu udah pasti dia akan menuju menjadi loyalis atau fans hardcore kita gitu loh. Kalau misalnya kita nggak memberikan spotlight untuk si audiens itu,
tentu dia nggak akan pay attention sama brand kita. Jadi pastikan kita tahu betul siapa audiens kita. Kemudian yang ketiga tuh sisipkanlah sedikit emotional ini ya approach gitu untuk si audiens kita. Kita mau dia itu menstimulasi emosi kita kan untuk si brand itu. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman tahu Tokopedia gitu atau brand-brand, oh ya kemarin yang Ramayana gitu buat video campaign Ramadan yang ada ibu-ibu rice cooker itu kan. Nah, atau Tokopedia buat video campaign yang kita sering lihat di XX1 itu yang ibunya tuh nggak bisa makan udang, akhirnya setelah anaknya gede sukses ngajak makan udang gitu kan. Nah itu sebenarnya ada sisi-sisi emosional juga gitu loh, sehingga pas kita nonton kita jadi lebih dapat karena dibantu sama sisi emosional. Nah yang keempat itu yang simple. Jadi kalau bisa kita nggak usah terlalu too much untuk saying anything, harus dibikin simple, engaging, dan relevan gitu, sehingga mereka tetap fokus dengan apa yang mau kita sampaikan. Yang terakhir, authentic. Jadi kalau kita misalnya mau share something tentang brand kita, usahakan yang authentic gitu loh, yang open, yang jujur, yang bersifat transparan untuk mereka. Nah, next-nya, gimana nih cara kita untuk tell our brand stories? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu story yang mau kita angkat dari sisi brand itu seperti apa. Kita harus tahu tujuan kita, brand purpose-nya itu kita mau kemana nih gitu untuk si audience. Value-nya apa nih? Value yang mau kita tampilkan juga untuk audience. Terus message dari brand kita itu kita harus sampaikan juga gitu. Makanya kadang-kadang kalau brand message ini suka dibantu sama hashtag campaign. Contohnya itu Tokopedia itu kan pernah punya hashtag campaign, hashtag mulai aja dulu ya kan. Itu sebenarnya dia mau menceritakan tentang brandnya yang ayo kalau kalian ingin jadi bisnis awam gitu ya, pebisnis pemula, kalian bisa pakai marketplace Tokopedia gitu loh. Jadi mulai aja dulu, nggak usah banyak mikir gitu. Nah itu brand message yang Tokopedia mau sampaikan gitu. Purpose-nya adalah dan values-nya yang untuk mengajak kita, ayo kita mulai bisnis dari awal gitu loh, mulai aja nggak usah banyak mikir. Nah itu yang mau dia sampaikan. Nah dan dia juga tahu target marketnya siapa gitu ya, sehingga antara brand message-nya sama target marketnya itu match. Kemudian kita mesti brainstorm brand story ideas kita, siapa yang mau kita tuju, gimana cara konsepinnya, terus kenapa kita harus menuju dan stories apa yang harus kita buat gitu. Nah itu kita mesti brainstorm juga sih di awal. Terus ideasnya kita juga mesti ini ya pikirin dari angle komunikasinya, kita mau komunikasi lebih ke apa nih, ke audience, terus brand value proposition-nya dari nanti kalau seandainya audiens itu memakai produk atau jasa kita, mereka tuh bakal feel apa sih gitu. Contohnya teman-teman tahu sekarang kan ramai banget kayak pemutih gigi gitu kan, kayak Rata. Nah, terus banyak lah yang lain ya yang kita tuh bisa doing at home. Nah, brand value proposition-nya kita bisa bilang gitu bahwa dengan mereka menggunakan si pemutih gigi ini, mereka tentu akan lebih safe karena semua mereka kerjakan dari rumah, terutama di masa pandemi. Kemudian experience apa yang akan si audiens dapatkan dari brand pemutih gigi ini? Mereka akan tampil lebih confident gitu ketika senyum, ketika mereka meeting gitu kan, sehingga dampak secara keseluruhannya adalah banyak orang yang akhirnya tuh seneng deket sama si audiens ini karena dia memberikan positive vibes. Nah itu juga bisa, jadi perlu di crafting sampai kita harus lihat big picture-nya seperti apa. Terus craft a narrative story ya, jadi kalau storytelling jangan cuma hard sell kayak kita punya ini nih handphone, produk handphone bla 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 gitu, tapi kita harus bisa memberikan suatu value dengan naratif story yang misalnya lebih ke kenapa di rumah aja sekarang pasti sepi ya karena lagi nggak ketemu teman-teman misalnya, tapi dengan kalian bisa nonton drama Korea atau nonton Netflix di handphone iPhone 7 Plus gitu, kalian akan bisa jadi jauh lebih entertainment atau feel happy at home gitu, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi ada naratifnya, kata-kata copywriting-nya mesti ditweak. Kemudian branding kita yang tadi saya
ini ya info juga yang archetypes, personality, tone of voice-nya, sama visualnya itu semua mesti nyambung dan inline. Kemudian baru nih akhirnya setelah kita semua kemas dalam satu brand story, kita siap untuk launch dan share ke target audience yang kita inginkan. Nah, setelah tadi kita belajar atau sharing tentang digital branding, kita masuk ke digital marketing 101. Jadi sebenarnya agak beda sedikit ya konsep antara digital marketing dan digital branding. Cuman dua konsep ini tuh harus complement each other gitu. Kita juga nggak bisa doing digital marketing only tanpa digital branding, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau digital marketing itu ada banyak elemen ya, mulai dari sosmed, search engine, Google Display, social ads, SEO, influencer, online event, live streaming, dan masih banyak lagi gitu. Jadi banyak banget. Nah, terus apa sih bedanya dulu sama sekarang? Kalau dulu traditional marketing itu lebih kita promoin ke billboard, kita promoin ke banner gitu kan. Kita pakai flyer misalnya. Nah, kalau digital marketing ya tadi sosmed, kita bisa pakai Google Ads, SEO dan segala macam. Nah, kalau traditional marketing biayanya biasanya lebih tinggi. Teman-teman bisa bayangin berapa harga pasang billboard setahun dibandingkan biaya pasang Instagram Ads dalam setahun. Itu sangat amat jomplang pastinya. Belum tax dan segala macam ya kalau kita pasang billboard. Jadi kalau di digital marketing biayanya tentu lebih terjangkau. Jadi kalau teman-teman nanti launch nih suatu produk, pengen bikin ads, itu nggak apa-apa banget mulai dari budget berapapun. Memang nggak ada pakemnya, dan itu kita mesti evaluasi dan learning terus-terusan setiap bulannya gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau pakai traditional marketing biasanya durasinya tuh terbatas dan tidak bisa menjangkau semua platform. Kayak tadi kan kita udah kontrak nih 1 tahun, udah kontrak 1 tahun materinya nggak bisa diubah pula kan kalau billboard. Dan ya kalau misalnya pasang billboard di Senayan, ya udah Senayan aja gitu. Kalau saya lagi nggak lewat Senayan, saya nggak tahu ada billboard itu ya kan. Jadi memang nggak menjangkau semuanya. Kalau digital marketing, channel dan platform lebih beragam dan juga lebih bervariasi. Bisa aja saya lagi tidur, saya ngelihat ads tentang produk teman-teman nih nantinya gitu. Jadi benar-benar nggak ini ya lebih beragam dan lebih bervariasi. Misalnya teman-teman nggak mau di IG, maunya di Google Ads karena untuk jasa gitu kan, itu juga boleh, itu juga bisa. Nah, yang ketiga, kalau traditional marketing target audience-nya terlalu luas. Kayak tadi nih, billboard di Senayan. Ya bisa aja yang ngelihat kan semua kalangan ya kan, dari low, middle, dan upper class gitu. Dan itu juga belum tentu jadi target marketnya. Sementara kalau digital marketing, kita udah pasti tahu banget nih target audiensnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya saya cuma mau jangkau wanita 25-35 yang interestnya dia suka workout, suka yoga, suka pilates, itu tinggal kita setting sendiri gitu. Tergantung apa nih siapa target market kita. Terus traditional marketing tentu komunikasi satu arah, kita nggak bisa ngomong atau memberikan feedback gitu ya. Tapi kalau digital marketing komunikasinya 2 arah, kita bisa komen, kita bisa klik, atau kita bisa komplain gitu. Terus kalau traditional marketing itu tentu bergantung pada banyaknya investasi saat ini gitu. Jadi kalau misalnya kita baru punya budget ratusan juta atau puluhan juta gitu kan, itu paling cuma bisa ngiklan di mana sih gitu kan, di radio misalnya, kita nggak bisa iklan di billboard ya kan, dan jangkauannya juga sempit gitu. Nah kalau digital marketing jangkauan kita bisa sebar luas pakai uang yang bisa kita spend gitu, jadi nggak terbatas. Terus traditional marketing juga strateginya sulit ya dimodifikasi dan kurang fleksibel. Sementara kalau digital marketing strateginya lebih mudah dimodifikasi dan lebih fleksibel. Kalau di bulan ini kreatif materialnya kayaknya kurang bagus deh, terus promonya kurang engage deh sama audiens. Kita bisa next month untuk ganti kreatif material, kita rework target audience, itu feel free banget tergantung hasil evaluasi setiap bulannya. Nah, ini elemen dari digital marketing channels. Ada 6. Yang pertama itu social media marketing gitu. Social media marketing itu di mana kita mempromosikan produk atau jasa kita melalui platform sosial media ya, yang teman-teman tahu ada IG, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada LinkedIn, ada
Pinterest, ada Clubhouse, banyak banget gitu kan. Nah, tinggal kita memanfaatkannya lebih seperti apa. Kemudian aku sambil kasih contohnya deh ya. Nah, ini social media marketing ya, di mana kita emang memposting konten produk atau jasa kita di on aset kita gitu, di digital aset kita. Kemudian kalau search engine optimization ini atau SEO ini tuh lebih ke bagaimana kita meningkatkan visibilitas website kita melalui keywords atau kata kunci gitu kan. Dan dia ada 2 pendekatan, yaitu off page sama on page optimization. Kalau on page udah pasti kita berkecimpung di page kita gitu, di website kita sendiri gitu kan. Misalnya kita ubah websitenya dari sisi coding, atau kita bikin artikel yang kita injek sama keyword-keyword yang relevan gitu. Sementara kalau off page, biasanya kita bikin artikel, terus kita sebar tuh ke forum-forum yang relate. Nah, tapi dalam artikel itu kita punya satu link, yang linknya itu bakalan landing ke website kita punya gitu. Jadi itu sistem kerja SEO secara basic knowledge. Nah, ini pernah jalanin juga, ini study case sih buat klien saya. Kita menjalankan SEO selama 6 bulan dan dia itu durasinya, session duration-nya itu naik 25% gitu kan. Terus udah gitu ada 2 keyword, packaging minuman sama packaging makanan, yang memang tampil di website halaman pertama. Jadi kalau kita cari packaging minuman, si website klien saya ini dia ada di halaman pertama gitu. Cuman SEO ini kayak kudu sabar sih nunggunya, karena kan kita tidak menggunakan berbayar kan, iklan berbayar. Jadi kalau misalnya kita nggak optimasi lagi, udah pasti nanti jatuh. Karena kan persaingannya lumayan kenceng ya kalau di Google. Nah, kalau social media ads, tentunya kita bagaimana mempromosikan produk atau jasa kita menggunakan ini iklan yang ada di platform sosial media. Kan ada Instagram Ads, misalnya objektifnya engagement, objektifnya traffic, itu bisa banget, tergantung kebutuhan. Dan kita bisa utilisasi sih, mau YouTube Ads, mau IG Ads, Facebook Ads, tergantung teman-teman mau placement di mana sesuai dengan budget yang memang sudah disepakati di awal. Kemudian, sorry. Nah, kalau search engine marketing ini sebetulnya kita tuh hampir sama kayak SEO ya, kerjanya itu pakai keyword. Tapi kalau SEO kan nggak ada bayar kan, kita nggak berbayar. Kalau SEM ini kita bayar ke Google, bayarnya itu menggunakan metode keyword. Jadi kita beli keywordnya gitu loh ibaratnya. Dan itu compete sama kompetitor gitu kan. Bisa aja, misalnya saya cari Universitas IT di Jakarta, saya pikir BINUS akan muncul. Kata yang kalau teman-teman lihat ad ini di samping, ini berarti itu pakai SEM ya. Dia iklankan si Universitas Dia Nusantara ini, berarti dia mengiklankan websitenya kayak gitu, dan ini ada ad-nya. Dan kompetisi keyword ini ada yang mahal karena volumenya besar, sering dicari sama orang, ada yang ya harganya affordable gitu, terjangkau karena kayaknya dari segi pencarian volumenya nggak terlalu besar. Terus ada yang keywordnya singkat, misalnya cuman harga batik gitu. Tapi ada juga yang long tail gitu ya, atau yang panjang, misalnya Universitas IT yang bagus di Jakarta gitu kan. Kita jadi harus combine itu sih, karena ya kadang-kadang orang kan nyari ada yang pendek, ada yang panjang gitu kan. Jadi itu mesti dikombinasiin keywordnya. Ini cara basic kerjanya SEM. Dan SEM ini sangat bagus kalau kalian udah punya website ya. Jadinya bisa lebih maksimal lagi. Nah, kalau Google Display Network, kalau teman-teman ke portal berita kayak kompas.com atau detik.com dan banyak portal berita lainnya, biasanya nih kayak gini nih, di bawah tab-nya ini dia pasti udah ada kayak ini kan ads kan, ads-nya Disney Hotstar. Kemudian ini yang kanan saya lihat di grid.id, ini ada ads-nya Japan Airlines. Kalau Google Display Network atau GDN, itu basicnya kita upload materi kreatifnya itu, terus udah gitu nanti si Google-nya yang akan atur, kita tuh bisa dapat platform di mana aja, tergantung interest-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah milih nih,
saya pokoknya mau placement di kompas.com 2 hari gitu. Nah, itu namanya media placement, bukan Google Display Network, karena langsung berhubungan sama tim Kompasnya gitu kan. Yang kita ibaratnya booking slot deh gitu, 2 hari, pokoknya iklan gue tayang di kompas.com, nggak mau tahu gitu. Karena kalau Google Display Network kan nanti Google yang atur kan sistemnya. Seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan antara GDN dan media placement, walaupun sebenarnya nanti hasil resultnya tuh hampir sama gitu untuk ke audiensnya. Nah, ini konten marketing itu beragam ya, ada infografis, ada web series, ada artikel. Jadi benar-benar semua yang kita optimisasi itu berdasarkan konten gitu loh. Jadi kayak gini kan banyak banget ya sekarang brand web series itu memang tujuannya untuk menambah subscribers dan juga views. Dan ada juga beberapa brand yang bikin artikel yang diinjek selain untuk SEO, dia juga ingin menambah traffic mereka melalui konten marketing sebetulnya. Terus ada email marketing, ini teman-teman juga pasti sering dapat yang kebanyakan promo ya. Jadi kalau email marketing itu kita benar-benar nge-blast suatu informasi ke database kita gitu loh. Nah, kuncinya kalau mau nge-blast pakai email marketing itu tuh jangan langsung direct selling atau hard selling, karena yang menentukan email marketing ini bagus atau enggak itu dari open rate gitu. Dan title tuh pengaruh banget. Kalau judulnya aja udah nggak menarik, orang pasti udah nggak mau buka gitu kan. Jadi di make sure pengirimnya itu bisa di personalize atau dibuat nama, dan juga title-nya itu atau judulnya dibuat lebih agak sedikit clickbait biar orang-orang mau buka si punya kita gitu, email marketing kita. Nah, yang terakhir adalah influencer marketing. Di sini cara kerjanya kita bagaimana berpartner sama salah satu orang yang berpengaruh, tapi harus cocok ya brand value-nya. Misalnya saya jualan teh sehat gitu, tapi influencer saya juga harus yang menerapkan healthy lifestyle gitu. Jangan dia tiba-tiba makan gorengan atau apa gitu kan. Jadi harus ada values yang cocok antara brand dan juga influencer itu. Jadi teman-teman nggak boleh asal nih milih influencer. Satu, investmentnya udah gede dan lumayan mahal. Kedua, kalau kita nggak maksimalin itu sayang banget kan duit yang kita udah investment. Dan jangan pernah kita milih influencer berdasarkan dia lagi viral aja gitu. Tapi dia nggak cocok sama produk kita, takutnya akan jadi bumerang buat kita gitu sih. Nah, nanti untuk influencer aku sedikit bahas detailnya di akhir sih, tapi itu kayak basic konsepnya seperti apa gitu. Oke, yuk kita sedikit trivia lagi nih teman-teman. Nah, menurut teman-teman dari tadi yang aku sampaikan, kira-kira mana nih digital marketing channels yang menggunakan keyword sebagai strateginya? Yang A, SEO sama influencer, yang B, SEO sama sosmed, yang C, SEO sama SEM, yang D, SEO sama GDN. Udah ada yang chat. Yoi, keren nih, SEO dan SEM. Yang C semua. Oke, berarti mendengarkan nih ya dari tadi ya, atau udah pernah mungkin menjalankan itu untuk produk kalian. Yang kedua, nah menurut teman-teman, ini sertakan alasannya ya, perlu nggak sih untuk menggunakan semua channel digital marketing sebagai strategi untuk mempromosikan produk dan jasa kita? Yang pertama A, kenapa? Kalau yang A ya kenapa? Kalau yang B tidak, itu kenapa? Boleh di kolom chat. Ada alasannya nggak? Ini yang jawab ya misalnya. Ada Nadim Abdur, Adelwin Lias, Putri Risa Anjani. Boleh kasih alasannya kalau misalnya milih iya, kenapa tuh harus pakai semua? Oh, nggak ada malu-malu, open mic aja. Oh, nggak ada yang jawab tidak sih. Untuk memperluas influence produk, tidak. Menurut saya sesuai budget dan harus dievaluasi. Oke, saya baca satu-satu ya, jadi banyak tiba-tiba. B, tergantung profile audience di masing-masing platform. B, karena setiap bisnis itu modelnya beda-beda. Oke, ini seru ya. Nah, jawabannya sebetulnya tidak, teman-teman, yang B. Karena betul, kita tuh nggak perlu pakai semua. Yang target market kita tuh memang aktif di situ aja, sama budget kita sesuai di mana, dan yang ketiga, objektif kita lebih kemana gitu. Jadi,
kalau misalnya kita belum punya website gitu, terus kita budgetnya juga masih yang kecil, kita pakai sosmed dulu itu nggak apa-apa banget gitu loh. Nah nanti bisa dieskalasi lagi ketika kita udah mulai kita mulai punya budget yang lumayan, terus kita punya website misalnya, baru kita pakai Google Ads. Itu bisa banget dipilih itu berdasarkan objektif yang memang kita mau capai gitu dari problem atau masalah yang dihadapi sama si produk dan jasa kita gitu. Daripada nih kita pakai semua, tahu-tahu juga nggak apa ya, kayak nggak works ya kan. Satu sayang budget, dua juga sayang effort gitu. Mendingan kita fokus sama yang mau kita pakai. Kayak gitu sih. Itu jawabannya ya. Tapi thank you banget yang udah berpartisipasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke digital marketing phase. Digital marketing phase itu ada 5 ya, teman-teman semua. Yang pertama tuh awareness, di mana kalau dalam tahap ini kita ingin memperkenalkan produk kita nih kepada audiens. Kan baby born nih, baru lahir. Terus kita pengen tahu kan, kita pengen ngasih tahu bahwa, woi, gue launching nih produk makanan gitu lah, misalnya catering sehat gitu. Dan kita mulai woro-woroin soal si catering sehat yang kita punya, sehingga mereka akhirnya tahu soal catering sehat kita. Yang kedua itu adalah consideration, di mana sebetulnya audiens itu udah tahu produk atau jasa kita, tapi mereka tuh belum beli gitu sih, paling nanya-nanya doang, banter gitu. Nah, yang ketiga, yang engage ini, ketika kita posting suatu konten, ketika kita posting suatu materi gitu, mereka udah mulai berinteraksi sama kita, mereka mau komen, mereka mau likes, mereka pokoknya aktif deh gitu sama sosmed kita atau digital asset kita. Nah, kemudian di tahap yang keempat ini yang sebenarnya kita pengen kan kayak akhirnya mereka convert nih into konsumen gitu. Jadi konsumen kita di tahap conversion ini. Akhirnya dia udah beli, dia udah nyoba pakai produk kita. Kemudian yang terakhir adalah loyalty, di mana kita pengennya si existing customer yang memang udah beli produk kita itu ya beli lagi gitu, pada akhirnya repeat order atau repeat purchase gitu, sehingga mereka tuh nanti akan seakan-akan jadi brand ambassador kita atau fans atau loyalis kita gitu ya, hampir sama tahapannya ketika kita tadi kan mau bikin brand loyalty atau brand advokasi gitu. Jadi sama sih, intinya kita ingin mereka tuh jadi loyalis kita. Dan dari kalau existing customer kita ini udah punya apa ya, kayak basic core yang enak gitu kan, mereka udah repeat purchase, kita tinggal maintain si existing konsumen kita, sama kita tinggal cari yang baru lagi gitu buat sustainable brand kita. Nah, ini ada yang namanya digital marketing trifecta. Jadi ada yang namanya own media, earned media, dan juga paid media. Gitu. Ini kayak apa ya, ekosistem digital marketing gitu. Kalau own media ini tentu ya, tadi kan saya juga sudah bahas yang kita bikin kayak brand identity gitu. Jadi sosial media channel, blog, website, email, profile fanpage misalnya, itu semua yang kita miliki, digital asset sama dengan own media. Kemudian kalau earn media itu di mana kita tuh mendapatkan something atau feedback dari si audience, misalnya dalam bentuk testimoni atau review, media coverage, tapi yang tulus, maksudnya kita tidak bayar ke medianya. Terus ada mention, itu juga termasuk earn media. Terus social shares, dan juga user generated content. User generated content ini basic kerjanya itu seperti ini. Misalnya teman-teman nanti launching produk fashion, ya kan? Nah, produk fashion ini saya beli nih. Saya beli produk teman-teman, saya suka banget sama bajunya, saya foto. Ketika saya foto, saya upload di sosmed saya, baik misalnya di Instagram Stories atau di feed gitu ya, saya tag brand fashion teman-teman, saya mention, dan itu kan kayak saya promo gratis gitu kan. Nah, kebetulan ketika teman-teman lihat nih, misalnya admin teman-teman gitu ya, wih bagus juga nih fotonya, foto si customer yang namanya Lauren ini gitu kan. Saya mau pakai untuk jadi konten saya. Nah, itu kita tinggal bisa repost gitu loh, untuk dijadikan konten dalam brand teman-teman semua. Itu cara kerja user generated content. Jadi kita tuh benar-benar nggak perlu bikin satu konten terpisah gitu ya. Jadi benar-benar kontennya itu kita ambil dari followers kita yang memang
mereka udah coba dan mereka puas sama produk atau jasa kita. Dan ini berbeda konsepnya sama influencer. Kalau influencer kan masuknya akan ke paid media ya teman-teman. Karena apa? Kita bayar ke mereka. Kita ada some amount yang kita bayarkan ke mereka gitu. Sehingga jadinya kan ngiklan juga kan. Jadi berbeda sama user generated content. Nah, kalau paid media itu udah pasti yang semuanya berbau yang bayar gitu. Dari social ads, dari Google Ads, dari display ads, sampai ke paid influencer gitu. Jadi ini digital marketing trifecta ini yang kita harus bangun juga, sehingga nanti bakalan lebih solid lagi. Nah, setelah kita bikin strategi, kita tentu perlu tahu dong, apa sih matriks yang perlu diukur nih dari digital marketing gitu. Misalnya, saya udah coba kok ads dengan objective awareness gitu, tapi apa nih yang harus saya ukur matriksnya? Jadi kalau awareness itu memang stagingnya itu kan primary entry point kan, ketika kita ingin masuk nih ke lahan konsumen atau target market yang kita ingin dapetin gitu kan. Biasanya matriksnya tuh diukur lebih ke visitors, terus ke profile visit, terus growth followersnya seperti apa gitu, dan juga reach atau jangkauan yang kita dapatkan ketika kita melaunching suatu produk atau jasa. Nah, ketika mulai lagi nih di lower funnel, yaitu di consideration, di mana kan tadi tuh sebenarnya mereka udah tahu produk kita, udah tinggal beli aja gitu. Nah, itu matriksnya lebih ke comment, direct message gitu kan. Atau kalau di website itu lebih ke duration. Berapa lama sih dia itu ngelihat konten kita di website gitu. Kalau misalnya di atas 3 menit atau di atas 5 menit, berarti kan mereka benar-benar baca tuh informasi yang kita sampaikan di website. Terus kalau ketika masuk ke funnel engage, itu kan gimana caranya mereka tuh aktif interaksi nih sama konten kita. Nah, itu matriks yang harus kita ukur lebih ke engagement atau interaction. Terus ketika ke conversion, itu kita harus, karena kan ini lebih ke sales driven gitu kan, ketika mereka akhirnya beli nih, take action. Nah, itu matriks yang harus diukur tuh dari segi sales, revenue yang kita dapatkan, sama ROI gitu ya. Jadi kan kalau ROI itu profit kita per investment kita, profit kita per investment kurang profit kalau nggak salah kali 100 gitu. Nah, itu harus kita ukur, terutama kalau teman-teman pakai kayak ads atau influencer gitu. Cuman kalau ROI ini kan basicnya lebih ke business goals. Kalau teman-teman mau ukur influencer sama si ads tadi, itu matriksnya namanya ROAS atau Return of Ad Spend gitu. Misalnya aku udah spend nih 1 juta gitu ya. Terus berapa nih dari 1 juta itu menghasilkan berapa profit net buat kita. Nah, itu yang harus kita godok sih ketika teman-teman udah mulai jualan. Nah, yang terakhir ketika loyalty, biasanya kita butuh social proof atau customer experience. Matriksnya dari lifetime value-nya mereka, terus satisfaction, itu bisa pakai ini juga sih, kayak questionnaire, atau kayak kita bikin suatu discussion gitu juga bisa sih. Itu banyak cara, yang penting kita bisa ngukur gitu satisfaction mereka. Kayak webinar kan biasanya diukur tuh ada Google Feedback Form gitu kan, gimana kelangsungan acara dan segala macam, puas atau enggak, speakernya bagus atau enggak, materinya gimana. Nah, itu akan menjadi feedback untuk kelangsungan si brand. Apakah brand itu ada yang mesti diimprove atau sebenarnya udah sampai sini aja. Tapi ya saran aku sih, seberapa puasnya konsumen, kita sebagai brand harus tetap berinovasi dan tetap improve gitu, biar nggak kalah sama zaman juga. Kayak gitu. Nah, ini lebih gimana cara ngomongin kita launch nih suatu produk di sosial media. Sebenarnya apa sih yang kita perlu, strateginya seperti apa, biar pas launch tuh nggak cuma sekedar launch doang gitu, tapi ada isinya gitu, ada dagingnya. Nah, jadi ada 7 social media tactics yang kita perlu pahami nih untuk produk launches kita. Jadi yang pertama, nanti ini juga akan saya breakdown satu-satu. Jadi yang pertama itu lebih kita harus research audience atau target market kita. Yang kedua, kita pilih goals atau objektif yang mau kita tuju. Terus kita create brand identity kita di social media.
untuk menjadi social media branding atau digital branding. Terus create teasers, kita mesti punya branded hashtag atau main communication-nya. Terus kalau bisa pakai creative campaign akan jauh lebih baik, karena biasanya segala sesuatu yang kreatif, orang jadi lebih cepat ingat gitu. Terus yang terakhir kita bisa pakai tadi ya paid media, bisa pakai ads atau bisa pakai influencer. Nah, yang pertama adalah research audience atau target market kita. Jadi kita bisa pakai STP framework, yaitu segment, targeting, dan positioning gitu. Kalau segmen itu bagaimana cara kita membuat buyer persona, terus cari tahu target market yang cocok nih karakteristiknya sama brand kita. Nah, kalau target kita tahu ya type of consumer yang biasa royal misalnya, atau yang kita mau tuju itu seperti apa. Kalau positioning, nah, kompetitor sama kita secara positioning-nya tuh masih sama kah, atau kita masih di bawah, atau kita sebenarnya udah lebih one step ahead dan segala macam. Nah, kalau segmen kita harus define dulu buyer persona namanya. Buyer persona itu adalah kayak karakter fiktif yang kita ciptakan yang menyerupai target market kita. Misalnya, aku launching skincare wanita, serum ya, serum. Aku ngebayangin nih, oke, serum ini siapa ya kira-kira buyer personanya atau target marketnya? Pasti female, umurnya let's say 28 sampai 40 tahun. Interest-nya itu behavior-nya dia concern sama kulit, dia sering ketemu orang, atau dia mau lebih percaya diri dan segala macam gitu kan. Terus dia gimana tuh biasanya ya tahu informasi-informasi, apakah aktif di sosmed, apakah dia itu lebih suka dengar dari review teman-teman arisannya misalnya. Jadi buyer persona itu nantinya setelah kita kumpulin tuh yang tadi kan female 28-35, kita bisa aja buat nama, misalnya namanya Maya, umurnya 28 tahun. Kita bayangin dia kerjanya sebagai brand manager di salah satu kosmetik di Indonesia gitu kan. Nah, Maya ini sukanya kalau weekend itu jalan-jalan, traveling gitu kan, atau dia sukanya tuh baca buku gitu, tapi buku-bukunya tuh yang lebih mengacu pada beauty and cosmetic gitu. Jadi buyer persona itu benar-benar kita detailin gitu, siapa sih target market yang mau kita tuju dengan 4 elemen ini. Yang pertama ada demografis, geografis, psikografis, dan juga behavioral. Kalau geografis itu pastinya kita tahu ya, kita mau menuju ke negara, misalnya negara Indonesia, kota Jabodetabek doang kah, atau mau sampai kota-kota besar yang ada di Indonesia, kayak Semarang, Surabaya, Makassar misalnya. Itu teman-teman nanti harus plotting ketika sebelum launching produk, biar kalau jalanin ads itu nggak salah sama sekali targetingnya. Terus kalau psikografis itu mulai ke interest dia tadi kan, kayak lifestyle, value-nya seperti apa. Apakah dia itu interest sama segala sesuatu yang berbau kecantikan misalnya, atau dia concern banget nih sama kulit wajah dia gitu, atau ternyata dia itu punya kulit yang sensitif gitu, sehingga dia harus menggunakan skincare yang pilihan atau apa. Jadi benar-benar interest-nya tuh kita mesti bayangin sih, kalau kita jadi orang itu, kita mau beli produk kita, itu seperti apa permasalahannya dan kesukaannya dia. Terus kalau dari demografis, ini juga basic, lebih ke umurnya berapa, terus gendernya apa, ya kan, income-nya berapa, social statusnya kayak gimana, gitu. Jadi, karena kalau misalnya nih, kita punya target audience yang, misalnya dia sama-sama wanita ya, umurnya yang 17-24 sama yang 25-35 tahun, itu pun interestnya udah pasti berbeda gitu. Jadi obrolannya atau topik yang nanti kita cari itu udah pasti berbeda gitu. Jadi mendingan kita define dulu di awal, biar ketika buat konten atau kita buat kreatif campaign itu nggak ada yang salah sama sekali gitu.
Terus wanita, sudah menikah sama belum menikah itu juga udah pasti perbincangannya beda. Menikah yang punya anak sama menikah yang belum punya anak juga udah pasti perbincangannya berbeda. Makanya semakin detail si segmen ini, itu akan semakin lebih bagus lagi untuk eksekusi ke belakangnya. Terus yang terakhir adalah behavioral. Ini lebih ke misalnya dia itu suka cari informasi itu di mana ya, di sosmed misalnya. Terus ataukah yang tadi tuh review dari teman-teman arisannya. Ataukah dia sebelum membeli journey-nya gimana nih si target market saya. Dia tipikal yang langsung beli gitu kan, atau dia tipikal yang menimbang-nimbang dulu nih antara kompetitor satu sama lain. Atau dia sebenarnya suka beli kalau emang yang jualan itu dia udah chemistry banget gitu. Jadi semua segmen ini mesti didetailkan, tidak hanya untuk keperluan nanti teman-teman mau launching produk, nanti berguna juga untuk bikin gaya bahasa, mikirin crafting idenya, sama untuk ads gitu. Jadi kalau udah ada ini kayak udah ada pegangan hidup lah untuk ke depannya gitu, eksekusi strateginya seperti apa. Nah, terus kalau target, kita harus tahu ya highest value contenders kita tuh siapa. Siapa sih yang benar-benar membutuhkan produk kita gitu loh. Jadi primary target audience-nya. Terus kira-kira kita bisa memetakan nih potential growth kita, itu kita bisa achieve estimasinya berapa orang ya, kita bisa jangkau mereka tuh berapa. Terus oke, kita mau profit juga gitu kan. Nah, profitnya tuh berapa persen. Terus compare sama segmen lain, kira-kira produk atau jasa kita tuh masih ada nggak sih market share atau market value-nya gitu. Teman-teman juga bisa pakai SWOT ya, yang ini udah basic banget dan aku yakin teman-teman udah pasti pernah belajar juga gitu. Nah, terus yang ketiga adalah positioning gitu, di mana kita analyze value proposition kita against kompetitor gitu kan. Jadi kita butuh banget nih kompetitor analisis sebetulnya. Kita mesti tahu sebetulnya brand kita itu positionnya tuh di mana di antara competitors gitu kan. Terus apakah kita benar-benar bisa menyajikan USP yang berbeda sama competitors gitu. Bagaimana kalau seandainya USP-nya itu sebetulnya hampir-hampir sama gitu kan. Nah, apakah ada added value yang bisa kita kasih ke audiens sehingga dia akhirnya bisa lebih milih kita dibandingkan milih si kompetitor. Itu juga kita harus pikirin. Terus gap in the market. Apakah market tersebut itu pas nggak sih untuk kita gitu. Oke, ini Pak Steven raise hands ya. Bu, ada question Bu dari student terkait USP Bu. Ya, saya dari Vincentius Rinaldi ya. Saya mau tanya, kalau misalnya kita tidak adanya USP dari produk tersebut, bagaimana kita bisa membrandingkan produk tersebut? Atau harus mengganti produk yang ada USP-nya? Nah, ini sih tadi relate ya sama yang tadi saya sampaikan. Kalau memang nggak ada USP-nya atau USP-nya mirip, kita bisa nggak kasih added value tambahan sehingga kita tuh akan berbeda gitu loh di mata kompetitor walaupun barangnya sama. Terutama untuk produk-produk yang jualannya mirip-mirip kayak fashion itu kan banyak ya, masif banget. Makanan itu juga masif banget. Nah, kalau kita bisa nunjukin selain USP itu ada added value-nya, itu akan lebih bagus sih untuk si audiens itu dan mereka tuh mau percaya sama kita. Tentunya selain USP dari sisi product innovation, kita juga bisa ngembangin ya itu tadi tentang branding kita di digital asset kita. Karena itu di dunia digital itu sangat berpengaruh gitu. Ketika saya misalnya cari kaos gitu lah ya, saya compare brand A sama brand B. Nah, kalau brand A ini sebenarnya ya kaos gitu pada umumnya, tapi secara websitenya biasa aja, terus sosmednya juga nggak keurus, saya akan lebih milih yang brand B misalnya, yang ketika saya lihat impression-nya itu rapi, terus reviewnya juga lumayan ter-establish dengan baik gitu kan. Itu saya akan lebih milih brand B gitu. Jadi walaupun USP-nya sama, pastikan added value dari digital dan product innovation-nya kita bisa ini sih bisa kasih tahu dan kita bisa sampaikan ke audiens kayak gitu. Semoga menjawab Vincentius Rinaldi.
Vincent. Iya Pak. Nah, Eh, nggak. itu betul. Apa namanya kan dari brand A. Tadi yang brand B-nya bagaimana Kak? Tadi agak putus-putus sinyalnya. Oke, sorry. Nah, Kan yang dengan brand USP yang sama. Nah, brand B-nya seperti apa tadi? Oke, aku ulang ya. Yang brand B itu, Oke. misalnya digital asetnya lebih rapi gitu kan, websitenya ter-maintain dengan baik, sosmednya juga brand color-nya bagus, testimoninya juga kelihatan kayak profesional gitu dari audiens. Maksudnya bukan testimoni yang sekedar dibuat-buat gitu, yang real gitu kan. Jadi kita pasti akan lebih percaya sama yang satu ini, yang B dibandingkan yang A. Walaupun secara produk USP itu mirip-mirip atau hampir sama kayak gitu. Jadi kita nggak perlu tuh downgrade harga menurut saya, tapi mendingan kita kasih value yang beneficial dari segi produk dan juga dari segi digital branding kita tadi kayak gitu sih. Udah lebih jelas suaranya? Oh, sudah. Oke. Oke, tadi saya sempat mau rewind, saya nanya lagi nggak apa-apa ya? Iya boleh. Nah, kan tadi kan kita ngebahas tentang awareness ya. Nah, kalau yang saya biasa tangkap itu kan saya pakai biasanya funnelingnya saya pakai 4, yaitu awareness, interest, desire, sama action biasanya. Tapi kurang lebih sama lah, action itu kita untuk retention kepada target lah. Nah, kalau bagaimana cara kita ngebangun awareness tersebut? Kalau kita lihat nih, setiap produk kan memiliki awareness yang bermasing-masing. Nah, kan awareness ini kalau menurut saya masih ngambang gitu loh. Misalnya kita contoh lah dari produk baju lah. Bagaimana cara kita menciptakan awareness tersebut gitu loh. Oke. Nah, Saya potong boleh? boleh Pak, silakan. Oke, karena ini bahannya belum selesai, Vincent. Nanti habis ini ada sesi Q&A, kita lanjut di sana aja boleh ya? Vincent? Oke, Pak. Atau gimana? Oke, it's okay. Oke, Mbak Tina, kita continue with materi dulu, Bu. Oke, siap Pak. I'm Jadi sorry. Iya, nggak apa-apa. Ini kita hold dulu ya pertanyaannya. Oke, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, setelah kita tadi udah tahu ya target audience dan segmentation kita ini juga salah satu yang krusial ya, adalah kita menentukan goals dan objektif. Tentu goals-nya dan objektifnya kan berbeda-beda ya. Kalau di brand awareness itu kita bisa pakai reach, engagement itu tetap engagement, biasanya traffic, lead generation, atau sales, dan segala macam. Nah, biasanya memang smart method ini masih jadi panutan kita untuk bikin goals, atau saya bisa bilang KPI ya, Key Performance Indicator gitu. Baik dalam business goals maupun dalam digital goals gitu. Nah, contohnya kalau di digital goals ini seperti gini. Dalam waktu 3 bulan, akun Instagram A, kita harus dapetin engagement rate yang stabil di 3% gitu. Let's say September, Oktober, November itu kita stabil di 3%. Kemudian atau kita bisa bilang nih, kita harus naik total engagement-nya 1.500 in total per bulannya gitu kan. Atau followers growth kita juga bisa jadikan. Tapi ini lebih digital goals. Nah, kalau business goals, teman-teman bisa buat yang lebih make sense. Misalnya, oke, kita harus jual kopi susu ini dalam 1 hari itu let's say harus 100 botol gitu kan, apapun caranya. Nah, kalau misalnya di bawah target itu, kita mesti evaluasi tuh kan strateginya dari business goals dan juga digital goals-nya seperti apa. Jadi goals atau KPI itu tidak hanya berpegang cuma di digital, tapi di bisnisnya tuh kita juga harus punya gitu. Sehingga nanti integrasi apakah dari KPI yang ada di digital itu sebenarnya ngaruh nggak sih ke business goals kita gitu. Nah, itu mesti align dan terintegrate kayak gitu. Nah, itu smart method masih jadi ini sih yang spesifik, measurable, achievable, realistic, sama time ya. Kemudian kita create brand identity di social media. Jadi cara kita bikin social media branding itu tentunya yang pertama kalau dari sisi brand guidelines kita mesti punya logo atau teman-teman bisa bikin maskot gitu sebagai representatif dari brand tersebut. Kemudian typeface ya, jenis tulisannya mau seperti apa. Biasanya kan ada primary, ada secondary yang bisa dijadiin headline, body copy itu juga penting, sama brand colors gitu. Jangan nanti postingnya itu tiba-tiba hari ini hijau, besok merah, besok hitam sesuai mood, itu sangat tidak
profesional dan nggak bisa jadi trustable untuk si customer kita. Nah, logo, typeface, dan juga brand colors ini nanti akan jadi satu dokumen yang namanya brand guidelines yang nanti hopefully ke depannya kalau teman-teman brand produknya udah semakin dikenal dan udah gede, mau rekrut tim, ini tuh udah jadi kayak patokan mereka gitu. Misalnya mau hire graphic designer atau mau hire brand manager gitu. Nah, ini jadi panduan mereka. Kemudian kalau konten strategi, kita harus punya yang namanya konten pilar, konten kalender, editorial plan, dan juga visualnya seperti apa gitu. Nah, ini nanti lebih ke konten yang ada di sosial media. Oke, kalau konten pilar itu sebenarnya adalah fondasi proporsi dari konten yang mau kita maksimalkan di bulan ini. Contoh di bulan ini slot kita mau schedule 15 konten per bulan. Nah, dari 15 konten per bulan itu, misalnya kita bikin 5-nya itu buat produk, terus 5-nya lagi misalnya buat tips gitu ya atau gimmick. Nah, 5-nya lagi misalnya buat slot promo atau interaktif konten di stories misalnya kayak gitu. Itu bisa di rework lagi sesuai dengan kebutuhan. Tapi at least kita udah punya foundation gitu. Jangan sampai 15-15-nya itu cuman produk doang atau malah tips doang yang kita nggak jualan sama sekali, ya kan? Nah, kedua, konten kalender itu adalah schedule di mana dalam satu bulan kayak kalender di September nih, 1 sampai 3 September kita mau posting di tanggal berapa aja. Itu juga harus teman-teman udah tahu ya topik-topiknya itu seperti apa. Yang ketiga adalah editorial plan. Nah, dari konten kalender, let's say hari ini tuh tanggal 9 September gitu ya. Ibunya hilang lagi. Boleh, Ren? Koneksi loss kayaknya. Tampaknya demikian. Oke, sambil nunggu, saya ingetin lagi, ntar kan ada sesi Q&A ya. Jadi, Bang disiapin dulu pertanyaannya mau apa aja, jadi supaya enak gitu loh. Ketiknya juga lebih cepet toh. Selamat datang kembali, Bu Loren. Iya, maaf Pak. Aduh, sebentar. Ini, oke. Kok? Oke, layar saya udah kelihatan lagi ya, Pak. Aman, Bu. Oke, maaf Pak. Untuk ketidaknyamanannya ya, teman-teman. Oke, nah saya lanjut. Nah, visual itu misalnya kita mau pakai graphic design nih, mau pakai gambar orang yang kelihatannya lagi scrub dari belakang, misalnya terus ada kata-kata di visualnya, itu juga bisa gitu. Jadi tergantung bagaimana kita mengcrafting nanti feed kita tuh jadi seperti apa gitu. Karena itu masuk ke elemen untuk membuat social media branding. Nah, terus sebelum kita launching produk, kita biasanya tuh pakai teaser, ya kan? Nah, kalau saya biasanya tuh akan bagi 3 plan gitu loh planningnya. Yang pertama pre-launch, yang kedua tuh ada launch day, yang ketiga tuh pasca launch gitu. Let's say pas pre-launch itu kita bikin social media content grid yang 6 postingan nyambung atau 3 postingan nyambung, terus kita mau kasih teaser-teaser gitu tentang apa nih produk kita. Tapi bisa juga kalau yang nggak mau yang out of the box, kita benar-benar bikin yang nyeleneh misalnya, atau yang lucu banget sehingga itu jadinya tuh nggak cuman biasa aja gitu. Kayak Subway nih, Subway kan mau launching, dia udah mulai tuh buat launching di Indo maksudnya. Nah, akun IG-nya Subway Indonesia itu udah mulai tuh teaser-teaser gitu kan. Bahkan yang lucunya dia pakai kan banyak fake account Subway ya, akhirnya yang pansos gitu, yang akhirnya tuh mereka buat itu jadi konten di official account-nya, terus mereka mention si fake account itu gitu, dan malah mereka tuh jadiin konten si Subway ini sangat amat menarik ya. Terus bisa bikin teaser konten, kita bisa bikin gimmick-gimmick yang lucu, bisa juga nih kalau kita mau campaign misalnya kita pakai lambe turah gitu.
misalnya untuk bikin apa dulu nih yang lucu-lucu, yang gimmick gitu. Nah, baru ketika launch kita at least sudah menggiring opini atau massa gitu kan untuk ke brand kita. Cuman itu lumayan ya investmentnya. Kayak waktu itu Salon Pas yang buat sport kalau nggak salah, itu kan pakai Anya Geraldine ya kan. Nah, dia itu sosok cari partner olahraga gitu kayak lowongan kerja. Nah, ternyata baru di reveal atau di spill bahwa itu tuh cuman endorse dari Salon Pas. Tapi kan masanya Anya Geraldine udah keburu ini kan happy duluan dan banyak gitu, sehingga ketika launch boom di reveal Salon Pas juga masanya tuh udah ini banget gitu untuk si Salon Pas Sport itu. Jadi pinter-pinter sih milih strategi kalau kita mau pre-launch. Yang kayak tadi ya influencer dan public account itu yang kayak Lambe Tura atau yang Anya tadi. Nah, kemudian kalau di launch-nya nih kita punya activity atau campaign kreatif apa nggak sih? Atau kita misalnya mau introduce produk kita pakai video gitu, video animasi kah atau video yang tadi pakai emotional experience dan segala macam, itu juga bisa gitu loh. Jadi ini benar-benar menguji kreativitas dari teman-teman semua. Nah, kalau pasca launch itu kan sebenarnya kita udah tinggal maintain ya, maksudnya maintain existing customer dan bagaimana kita mengconvert mereka agar lebih engage gitu untuk mereka di sosmed kita atau di digital asset kita. Nah, biasanya kita nurture-nya by activity aja gitu. Atau kalau ada community, kita bisa nurturing community itu juga by live streaming misalnya, atau kita buat suatu activity yang mengumpulkan mereka, kayak gitu. Nah, kemudian ini brand hashtag. Brand hashtag ini sama dengan main communication atau hashtag campaign sih, kalau saya boleh bilang ya. Jadi cara bikinnya atau crafting frameworknya seperti apa, itu yang pertama kita harus tahu dulu audience insight ya. Audience insight itu hasil dari kondisi saat ini. Kita bisa pakai biasanya questionnaire, pakai Google Form atau forum group discussion gitu. Cuman yang paling sering sih pakai questionnaire. Jadi kita tahu nih sebenarnya permasalahan apa yang lagi mereka hadapi, kemudian kita tuh solusinya pakai produk kita gitu loh. Nah, itu namanya brand promise kita gitu. Sehingga kayak tadi ya di digital branding itu match gitu antara brand promise dan juga audience insight-nya. Sehingga kita bisa dapat suatu kesatuan, big idea-nya misalnya. Kalau ini masih ya healthy snack, misalnya mereka tuh butuh healthy snack yang sehat, brand promise-nya kita punya kok cara ngemil enak, sehat, dan semuanya pokoknya dapat. Nah, kita bisa turunin itu jadi brand hashtag kita atau communication hashtag-nya, misalnya hashtag cemilan kekinian gitu. Ini yang biasanya akan digunakan terus dalam kurun waktu yang lama dan terintegrate gitu di sosmed pakai, nanti di website pakai, kalau teman-teman mau jalanin offline kayak billboard juga bisa pakai gitu, sehingga jadi payung atau umbrella-nya gitu, umbrella campaign kita selama 1 tahun misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa di brainstorm juga sih sendiri atau per grup gitu. Nah, terus ada lagi nih, gimana cara kita create creative campaign sebenarnya. Gimana kita create-nya, kita harus berpikir sekreatif mungkin. Sering-sering lihat kayak brand luar negeri, itu biasanya bikin campaign-campaign-nya tuh yang out of the box dan sangat amat menarik gitu. Jadi kita mesti tweak mindset kita, tapi harus tetap inline ya sama brand goals dan juga business objective. Jangan campaign-nya tuh mungkin terlalu wild, terlalu liar gitu kreativitasnya, tapi malah tidak menjawab brand goals dan juga bisnis objektif kita. Itu kan sayang banget ya. Jadi tetap harus kita pikirin. Nah, study case-nya misalnya kalau Dove, ini kan dia memang, Dove ini kan memang lebih ke woman empowerment gitu kan. Nah, dia bisa buat campaign itu cantik satukan kita gitu. Jadi dari message-nya yang ingin disampaikan, wanita Indonesia mau apapun rasnya, mau apapun penampilannya harus cantik dan percaya diri gitu. Nah, karena memang Dove itu setahu aku tuh memang ini kan concern banget soal woman. Atau kayak Burger King. Nah, Burger King inilah yang nyeleneh gitu. Bahkan dia bawa-bawa campaign nama kompetitor gitu kan. Nah, ini viral banget Burger King. Nah, teman-teman juga pasti udah banyak yang tahu ya.
Jadi kalau mau nyeleneh sekalian, kalau mau boom sekalian, kalau mau bikin campaign gitu sih. Tapi make sure boleh atau enggak. Kalau di kerjaan kan biasanya takutnya manajemennya tuh nggak boleh gitu. Kalau mau yang nyerempet-nyerempet kompetitor atau nyeleneh sekalian. Kayak gitu. Atau kita bisa bikin nih, misalnya yang kayak tadi tuh pemutih gigi gitu kan. Kita bisa bikin campaign yang namanya positive vibes gitu, di mana kita campaign-nya pakai influencer, terus mereka tuh pertama pakai foto, tapi fotonya yang nggak senyum, terus dibikin monokrom, terus setelah mereka pakai pemutih gigi kita dalam 10 hari misalnya, terus mereka upload lagi foto, dan fotonya mereka udah senyum, terus fotonya itu nggak dibuat monokrom. Jadi kayak kita mau kasih tahu kalau senyum itu bisa menebarkan positive vibes, itu juga bisa. Jadi tergantung produk yang lagi kita launching tuh kayak gimana sih gitu. Nah itu nanti creative campaign-nya dibuat dari situ aja. Nah, ini yang terakhir sebenarnya gimana cara kita memaksimalin ads sama influencer gitu. Nah, kalau kalau ads dulu ya. Ads itu kan sebenarnya kita mau increase massive awareness dan reach gitu kan. Nah, syukur-syukur kalau pakai influencer juga itu bisa boost untuk viral marketing gitu. Nah, ads itu ada banyak objektif, mulai dari brand awareness, reach, traffic, engagement, video views, dan conversion. Ini saya ada app install juga gitu. Cuman ini saya ambil dari objektif yang sering digunakan. Jadi mostly itu common digunakan untuk ads biasanya ini gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengemasnya aja gitu loh. Ketika di tahap reach atau awareness, apa nih yang mau kita sampaikan gitu loh. Yang pasti biasanya kalau di tahap awareness itu kita mau nyampaikan lebih ke product message-nya. Ya kan, syukur-syukur kalau kita bisa tap in sama creative campaign, itu biasanya akan lebih bagus lagi. Nah, kalau di traffic, biasanya itu udah mulai kita mau nge-lead mereka untuk ke conversion gitu kan. Nanti landingnya bisa ke WhatsApp atau ke website gitu, itu juga bisa. Terus kalau engagement, naikin interaksi, biasa sih kalau video views, gimana cara kita untuk meningkatkan ini ya views kita, tapi ini khusus video gitu. Kalau conversion itu biasanya karena ini udah paling core, kita tuh punya tracking gitu loh, Facebook Pixel atau kayak Google Tag Manager yang kita inject ke dalam website, sehingga ketika customer itu beli dan memang datang nih dari social media ads kita tahu gitu seberapa efektif penggunaan ads kita. Tapi ini kalau mau dibahas itu akan sangat panjang dan harus kita jalanin dulu gitu biar kita tahu sebenarnya. Nah, kalau influencer itu terdiri dari 4 kategori. Yang pertama ada nano, mikro, makro, dan mega atau celebrity. Kalau nano influencer itu 1.000 sampai 10.000 followers. Fanbase-nya biasanya loyal, karena kan masih sempit ya, maksudnya masih belum masif banget tuh numbers of followers-nya. Jadi biasanya fanbase-nya tuh masih loyal dan masih deket gitu sama kehidupan si influencer ini. Tingkat kepercayaan audiens juga masih tinggi, jadi ketika dia post suatu produk, biasanya masih kita percaya nih, kayaknya nih beneran bagus deh gitu. Dan biasanya nano influencer itu benar-benar digunakan dalam jumlah yang banyak. Misalnya kita pakai 100 influencer gitu. Nah, itu bisa banget. Kita pernah punya study case juga sih, pakai nano influencer itu kalau nggak salah 500 orang. Terus untuk launching produk baru suatu brand biskuit gitu. Nah, itu tuh dalam waktu 3 bulan, kalau nggak salah ingat, followersnya naik tuh ribuan gitu deh. Kayaknya 5.000 atau 8.000 gitu dalam waktu 3 bulan. Jadi benar-benar kita pakai nano influencer, kita sebar, terus mereka upload pakai hashtag yang kita sudah sepakati, harus pakai ini gitu. Nah, udah itu masif banget penyebarannya. Yang kedua itu ada micro influencer. Kalau micro influencer itu di 10.000 sampai 100.000. Tingkat engagement-nya ya orang masih percaya sih ya 25 sampai 50%. Terus target audiensnya juga biasanya udah punya pasarnya sendiri dan tingkat kepercayaannya masih besar. Kemudian yang ketiga itu makro influencer, itu yang 100.000 sampai 500.000. Tingkat engagement-nya itu
biasanya kurang dari 25% karena kan followersnya udah sangat lumayan tinggi. Nah, tapi citra akun sosmednya biasa lebih profesional dan mereka tuh udah tahu, misalnya beauty influencer, ya pasti udah lebih ke beauty dan lifestyle, atau healthy lifestyle influencer, pasti ke situ. Jadi udah punya marketnya sendiri-sendiri yang lebih niche dan lebih profesional. Nah, yang terakhir adalah mega influencer atau selebriti, itu di atas 500.000, ada yang 1M, dan ini irisannya juga cukup overlap ya. Kadang kan ada selebriti yang cuma punya 100.000 followers, let's say. Tapi tingkat engagementnya tuh kecil juga, di bawah 10%, dan tingkat kepercayaan audiens itu rendah. Pasti teman-teman juga kalau ngelihat salah satu artis promosiin produk, di mindset kita tuh udah lebih kayak, udahlah ini pasti dibayar gitu loh. Belum tentu juga dia pakai deh kayaknya. Jadi udah jadi gap duluan gitu loh. Ada boundaries duluan nih. Terus komunikasi antara brand dan audiens juga sulit terbangun kan. Kalau kita mau nanya misalnya, beli di mana ya Kak skincare itu gitu. Ya belum tentu si artisnya jawab kan gitu. Kita orang biasa doang. Jadi jarang sih kita pakai selebriti. Tapi kalau misalnya kita mau ngejangkau orang-orang daerah di luar Jakarta, itu masih sangat amat bagus untuk pakai selebriti, karena panutan mereka biasanya masih selebriti yang ada di TV gitu, yang gede. Tapi kalau kita udah di kota-kota urban kayak Jakarta, itu makro influencer, mikro, dan nano tuh lebih efektif dibandingkan si selebriti itu. Jadi sebenarnya regionalnya juga menentukan sih nanti untuk pemilihan influencernya seperti apa, kayak gitu. Nah ini contohnya ya, kalau kita mau pakai influencer tuh enaknya jangan cuma sekedar endorse doang gitu, dia pegang foto kita dan segala macam. Ada yang namanya platform takeover atau creative challenge. Kalau kita bikin challenge, mereka harus ikut juga gitu. Jadi saya juga punya study case soal influencer salah satu brand yang kita pegang. Kita pernah bikin activation yang kita inject ke dalam si profile influencer itu, misalnya influencer A gitu ya, kita bikin activation di mana nanti followers mereka harus jawab pakai suatu hashtag tertentu, terus pokoknya ada rules-nya lah ya, mention 3 temennya misalnya dan segala macam, dan bisa dapetin hadiah. Yang gunanya itu sebenarnya kalau dari bisnis dan objektif digital goals-nya itu untuk meningkatkan positif sentimen gitu loh. Jadi kita pengen positif sentimen kita tuh naik dan growing, sehingga kita pakai cara tadi social media activation yang kita inject pada influencer tersebut. Seperti itu sih. Nah, kalau materi dari saya sebetulnya udah sampai sini aja tentang digital marketing branding dan gimana cara kita launch produk di sosial media juga gitu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Yang tadi kali ya, Pak Steven ya. Vincent boleh, tadi. Bu. Kayaknya si Vincent lagi nyetir, Bu, jadi tunggu dia aja itu. Oh, oke. Oke, bagi anyone yang mau bertanya, list langsung, mau diketik, mau open mic. Oh, nggak apa-apa, Pak. No, Vincent, silakan. Ya, yang tadi pertanyaan saya tadi Kak Lauren ya. Iya, boleh. Sorry Vincent, boleh diulang nggak? Soalnya aku takutnya Boleh. nggak. Jadi gini Kak, kan kita tahu awareness itu kan ngambang ya kayak. Contoh misalnya kita kan punya produk nih. Produknya kita misalnya e-commerce. Nah, e-commerce itu dalam bentuk kan kita ada PPOB dan segala macam ya Bu ya. Nah, gimana kita bisa menyaingin seperti kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kita kalau kita udah ngelihat dari Tokopedia sama Shopee itu dia tuh udah sampai ke tahap action, bahkan customer udah pada retention semua kepada dia. Nah, bagaimana kita bisa menarik contoh ya, bagaimana kita bisa menarik klien di orang tersebut kepada kita gitu loh. Jadi bagaimana cara kita nge-brandingnya gitu loh. Oke, nah kalau memang kompetisi kita setinggi itu pasti kita jangan, maksudnya benchmarknya kita boleh kayak mereka, tapi jangan sampai kan beda ya, positioning mereka tuh udah sangat di atas kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain, sedangkan kita masih baby born gitu. Nah, gimana kita brandingnya? Sebetulnya banyak strategi yang bisa kita lakukan sih untuk meningkatkan awareness kita gitu. Dari misalnya kita pakai influencer, terus kita juga bikin tadi tuh creative campaign gitu. Nah, sebetulnya akan lebih baik kalau kita tuh punya kayak tools
yang misalnya social media listening tools gitu kan. Karena kita kalau pakai tools ini, kita bisa tahu nih seberapa besar sih kita tuh diomongin, dan brand-brand e-commerce gede kayak tadi Tokopedia, Shopee, Lazada itu udah pasti pakai tools itu gitu. Sehingga mereka udah tahu volume mereka conversation-nya tuh berapa sih di digital platform, terus udah gitu sentimennya negatif, positif, atau netral gitu kan. Nah itu sebenarnya untuk tracking ke goals and goals kita gitu. Sehingga tadi yang kata Vincent ngambang itu sebenarnya bisa kita tracking kalau kita pakai tools gitu. Cuman kan agak lumayan ya investmentnya menurut saya. Jadi kalau kita masih di awal, coba dulu kita kompos nih strategic plan-nya mau seperti apa. Nah dari situ kita punya KPI. Nah, baru abis itu kita coba tracking either manual dulu atau pakai tools bawaan yang ada di masing-masing tadi tuh strategik yang atau channel yang kita buat kayak gitu sih. Salah satu contoh tools yang untuk sentimen misalnya positif negatif itu saya pernah dengar, saya pernah pakai juga namanya Social Grapevine, kan? Kalau itu bisa sih, tapi kalau saya waktu itu pakainya Sonar Platform waktu sempat kerja sama. Tapi kan banyak ya, pakai Social Backers juga bisa, cuman waktu itu mahal budgetnya, jadi kita pilih pakai Sonar Platform gitu sih. Banyak sih. Nah kalau dia sentimennya itu, kalau kakak pakai itu dia ngitung AI-nya itu ngebacanya apa, dari caption apa dari hashtag AI-nya? Nah, kalau kemarin, tapi aku bisa share yang pakai Sonar dulu kali ya, karena kita waktu itu pernahnya pakai itu. Kalau pakai Sonar itu pakai keyword sih. Jadi kita mau misalnya mau cari tentang keyword ini nih gitu. Nah, nanti setelah kita masukin beberapa keyword, itu nanti muncul semua conversation-nya. Cuman sentimennya tuh kadang-kadang emang kita mesti lihat manual juga. Karena kan bahasa Indonesia itu ada yang negatif, ternyata itu praising gitu kan, kayak gila ini bagus banget gitu, atau anjir ini bagus banget. Nah itu kalau kita cuma mengandalkan social media listening tools yang kita nggak lihat lagi, itu nanti traction-nya akan negatif gitu loh. Jadi ya ada plus minusnya lah ya kalau kita pakai tools kayak gitu. Oke, Kak, saya boleh satu pertanyaan lagi, Kak? Ya, boleh silahkan. Oke, untuk masalah advertising, kita kan ke ads nih, kita ngomong lagi. Kan sebenarnya kalau kita punya ya produk atau lain kan yang penting adalah kita leads-nya, Kak. Oke. Nah, Kak, percuma kalau misalnya CTR kita misalnya di atas 2%, di atas 5%, tapi kalau misalnya leads yang masuk juga bad leads, ya buat apa gitu loh. Nah, maksud saya bagaimana cara kita bisa nggak nentuin leads-nya itu bisa sebulan masuk berapa, terus yang good leads yang mana, yang bad leads yang mana, gitu bisa nggak, Kak? Nah, kalau itu sih sebenarnya memang kita harus ini sih kayak manual. Misalnya kita dapat form ya kan, ada leads. Nah, itu memang kita masih manual untuk Halo, gimana, Pak? Putus-putus. Halo. Kalau itu kita mesti manual sih, misahin leads yang kita memang ada gitu loh, untuk apakah dia itu good leads atau dia itu bad leads gitu. Cuman kalau aku boleh saran sebenarnya ya kita memang pengen conversion gitu kan, kita memang pengen ada leads, tapi nggak akan ada leads kalau awareness kita juga belum terbangun gitu sih. Memang itu semua funnelingnya itu harus step by step kayak gitu, dan tergantung nih strategi plan kita tuh seperti apa, karena beda strategi pasti resultnya juga beda gitu. Kak, saya mau bertanya, Kak. Iya, ini masih Vincent atau orang yang berbeda? Kan ini Edgar dari Bekasi, Pak. Silakan Edgar. Okay. Saya mau tanya, saya dari ini Binus Bekasi di bawah bimbingan Pak Rido, Coach Rido. Jadi kan tadi setelah kita belajar tentang digital branding dan digital marketing, hal yang mau saya tanyakan itu mengenai advertising, seperti FB Ads, IG Ads, social media advertising lah. Pastinya kan setiap marketer tuh mempunyai parameter yang berbeda nih dalam menentukan testing hingga winning product. Nah, kan sebenarnya banyak faktor kan yang menentukan produk kita winning atau enggak.
Dan sebenarnya simpelnya itu winning product itu kan sebenarnya profit. Nah, tapi dalam fase testing tuh kadang kita sebagai manusia biasa nih bingung. Kita udah jualan, ini bukan masalah saya aja, tapi banyak pelaku bisnis yang baru masuk ke digital bisnis itu mengalami masalah yang sama. Karena kan yang namanya kita main ads, itu kita bermoney untuk dapetin data. Nah, parameter apa sih yang jadi pertimbangan kalau Ren tuh sebagai digital marketing untuk menentuin potensi winning product di market? Apakah itu CPR, cost per result, atau parameter CTR link, jumlah impresi, itu harus berapa persen? Misalnya di atas 2% itu udah memberikan info atau dari si fundamental FB-nya bahwa biasanya ada tanda potensial produk, kita ada marketnya. Jadi parameter apa sih yang harus dipertimbangkan menurut Kak Lauren dalam beriklan gitu? Oke, nah kalau saya sih biasanya, apalagi ini lebih ke conversion ya, biasanya lebih pakai yang kayak click through rate gitu sih. Tapi biasanya karena aku agency ini, aku confirm lagi sama si klien aku gitu loh. Emang benar kayak misalnya kita udah menghasilkan klik segini gitu kan. Tapi dari itu kan masih funnel clicks gitu. Tapi saya biasa confirm lagi sama klien, emang yang udah beli tuh ada berapa orang gitu. Nah itu nanti kan ada percentage-nya kan antara yang kita ngehasilin kliks misalnya 100 kliks gitu. Nah, ternyata yang beli cuma berapa persen tuh dari kliks itu gitu. Nah, terus udah gitu biasanya untuk nge-track-nya juga kita pakai yang namanya kayak UTM gitu sih. Jadi memang misalnya klien saya itu bikin campaign, dia traffic ke Tokopedia untuk pembelian gitu kan. Nah kita ads-nya masukin link yang memang kita sudah buat UTM-nya gitu. Sehingga itu bisa di-tracking seberapa besar efektivitas ads kita untuk membawa conversion ke Tokopedia gitu sih. Nah kalau percentage sendiri dari masing-masing platform sebetulnya itu belum ada pakemnya gitu yang misalnya mengharuskan harus 10%, harus 5% gitu kan. Karena balik lagi tergantung industri itu beda-beda, terus tergantung budget yang kita spend juga itu beda-beda sih persentasenya gitu. Jadi kalau menurut aku yang harus sebagai brand owner kita yang harus menentukan sih berapa persen yang mau kita capai conversionnya dari total clicks yang kita bawa dari ads itu misalnya. Jadi lebih kayak gitu sih. Oke, Cukup menjawab Edgar, oke. Oke, saya terus terang saya rada bingung Ibu. Dari tadi ngomonginnya teknis banget Ibu ya. Iya, nggak apa-apa Pak. So, bagi yang bingung soal teknis, langsung ditanyain aja. Terus Bu, ada pertanyaan di chat lumayan banyak Bu. Iya nih, aku lihat dari... Bu, saya mau nanya sebentar Bu, menyambung yang soal ads Bu. Misalkan kan saya punya toko kopi Bu, misalkan lokasi di Jakarta Barat, saya ingin membuat ads Bu. Mending saya, dia tuh CTA-nya apa ya Bu? Kan teman saya yang ngomong, mending kita tembak ke map, ke location. Ada juga yang ngomong tembak aja ke Linktree. Tapi untuk memaksimalkan tuh lebih baik gimana ya? Oke, nah ini toko kopinya berarti ada offline store-nya kan ya, ada toko fisiknya ya. Nah kalau ada ada offline store-nya. Oke, kalau ada toko fisik, saya juga pernah ini sih nge-ads buat coffee shop gitu klien saya. Nah kita tuh tembak ada 2 pilihan nih, kalau enggak yang geolocation, misalnya radius nih, kita bikin radius 10 miles dari coffee shop kita gitu, itu juga bisa. Terus kedua tembak Google Maps, yang ketiga bisa tembak juga kalau memang kamu punya GoFood atau GrabFood gitu kan misalnya. Nah itu juga bisa tuh dimasukin link langsung menuju GrabFood atau GoFood gitu. Jadi better memang optimize-nya atau kita maksimalin offline store-nya sendiri sih. Pakai yang itu tadi, location, yang radius, maps atau GoFood atau GrabFood dan sebagainya itu. Kayak gitu sih. Bu, kira-kira tuh efektifnya berapa mili ya dari lokasi toko kita ya untuk geolocation-nya? Kalau geolocation biasanya kita pakai kayak radius Gojek sih. Gojek tuh atau online itu kan 5 km ya kalau nggak salah. Nah, kita ambil benchmarknya kayak ojek online gitu. Jadi memang nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu sempit
kayak gitu. Kalau terlalu jauh nggak akan relevan juga gitu kan. Siapa yang mau gojek makanan misalnya dari coffee shop-nya Tanjung Duren ke Jakarta Selatan gitu, itu udah kejauhan gitu, nanti nggak efektif. Kalau terlalu dekat juga nanti akan terlalu sempit. Jadi benchmarknya kita pakai radius yang ojek online, Gojek-Gojek itu suka pakai sih. Gitu. 5 kilo kayaknya deh, seingat aku ya kalau waktu itu jalanin, agak lupa sih, udah agak lama. Gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ini aku jawab question di chat dulu kali ya, dari Hanson Fieri. Saya mau tanya, bad publicity itu bagus atau tidak untuk sebuah brand? Apakah ada bad publicity yang bisa menghasilkan output positif? Bagus nggak bagus itu tergantung brandnya. Kalau brandnya itu berani, biasanya dia nggak masalah dengan bad publicity into positif, into ini kan berita-berita yang viral. Tapi kalau nggak berani, main aman, lebih baik kita main aman aja. Ada aja sih bad publicity yang output positif. Sebenarnya kan kayak giveaway yang ikoi-ikoyan itu juga ya nggak positif-positif amat menurut saya, tapi turns out karena dia tap in trending topik tuh ya, lagi pandemi, orang susah dan segala macam, menurut saya dia pinter gitu loh memanfaatkan momen tersebut sehingga yang tadinya ya menurut saya terkesan pamer itu ada dampak positif juga gitu loh untuk orang lain gitu. Jadi tergantung brand itu mau seberapa jauh untuk melangkah. Apakah dia berani ataukah main yang aman aja, kayak gitu sih. Kemudian ada pertanyaan dari Aloysius Calvin. Saya mau nanya perihal konten kalender. Dengar-dengar algoritma IG sekarang lebih menaikkan akun yang mengepost setiap hari. Apakah kita harus memaksakan untuk tetap ngepost setiap hari walaupun akhirnya kontennya jadi nggak maksimal? Oke, menurut saya kita nggak perlu memaksakan post setiap hari kalau kita secara research tim atau personalnya itu memang nggak kuat gitu loh. Karena buat apa kita posting tiap hari tapi hasilnya tuh nggak berkualitas kontennya gitu. Karena saya percaya kalau kita mau post konten yang berkualitas, tentunya kan kita butuh research dan segala macam kan. Let's say kita post 3 kali seminggu aja, yang 12 sampai 15 kali per bulan, itu udah cukup banget untuk menjaga kredibilitas dan identity dari brand kita gitu di platform sosial media gitu. Dan karena balik lagi algoritmanya juga kan sebenarnya siapa yang engagement-nya banyak itu kan yang lebih ditayangin gitu ya di timeline feed. Nah, kita maksimalin aja gitu untuk bikin konten yang engaging, yang berkualitas daripada setiap hari tapi hasilnya juga nggak ada manfaatnya gitu, misalnya buat audiens, buat apa? Menurut saya sih kayak gitu. Ada lagi pertanyaan dari Daniel Sharon ya. Apakah broadcast atau hard selling di grup WhatsApp atau Telegram termasuk digital marketing? Dan apakah itu masih relevan? Sebetulnya kalau dibilang masih relevan sih relevan gitu ya. Dan itu nggak salah gitu kalau kita mau broadcast di WhatsApp ataupun Telegram. Tapi yang harus diperhatikan adalah kayak timing, interval timingnya sih. Jangan sampai kita broadcastnya tuh bikin annoying atau bikin spam sehingga nanti WhatsApp kita jadi di blok sama teman-teman kita gitu kan. Jadi masih boleh banget promo di Messenger seperti itu, cuman manfaatin timing dan materinya kali ya. Jadi materinya tuh apa nih yang mau dipromot untuk di WhatsApp gitu. Kalau WhatsApp harusnya biasanya lebih ke promo-promo yang diskon, yang cashback kayak gitu-gitu daripada yang tips-tips gitu sih. Jadi cari timingnya aja gitu. Ada intervalnya, jangan terlalu sering kayak gitu. Semoga menjawab. Dan ada lagi mungkin yang mau bertanya. Ada lagi? Come on, don't be shy. Oke, sambil saya nungguin ini kalau memungkinkan tolong dinyalain kameranya, jadi saya bisa sambil screenshot. Jadi, tapi sambil nanya aja, please.
Oh, ini ada lagi, Vincenzius. Pak. Oh, ada lagi. Oh, ada nih dari Aloysius Calvin, Bu. Iya, ada website atau tools untuk referensi inspirasi konten nggak ya? Kalau untuk tools yang direct referensinya sih nggak ada, tapi biasanya saya pakai kayak Google Trends gitu sih untuk cuman pengen tahu trends aja, atau saya biasanya lebih lihat ke kompetitor atau explore aja sih gitu. Jadi sering-sering lihat sosmed, sering-sering lihat berita gitu, dan sering-sering lihat kompetitor gitu ya. Dia tuh lagi bahas apa. Tapi kita jangan tirunya benar-benar plek-plekan, kita modif dikit gitu ya. Tapi kalau untuk tools yang benar-benar hari ini inspirasi kontennya adalah A, ya itu nggak ada sih. Jadi paling gitu pakai Google Trends, lihat kompetitor, lihat berita yang lagi happening saat ini seperti apa gitu. Itu aja sih palingan gitu. Nah, nanti paling kita tinggal crafting enaknya nih. Misalnya kan sama-sama ngomongin tentang PPKM gitu ya misalnya. Nah, tapi kan angle-nya bisa aja dari brand A lebih kemana, dari kita lebih kemana gitu. Nah, tinggal angle-nya aja yang mesti kita pikirkan walaupun tematiknya itu sama. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya, Aloysius Calvin. Ya, siapa lagi? Langsung aja, adu cepat aja. Jangan takut. Tidak ada, serius. Ayo teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan, karena ingat kalian nanti akan masuk ke SRL 6, di mana di sana akan ada kegiatan kalian untuk membranding ya, usaha kalian. Ya, silakan. So, kalau sudah dapat training seperti ini, sebenarnya mereka sudah tahu mesti ngapain, Pak Hans ya? Mestinya. Jadi kita nggak usah ngejelasin lagi dong. Betul. Dan semestinya kalau kalian mungkin pada sadar ya, ini sebetulnya ada nada ancaman sebetulnya dari kata-kata saya barusan gitu. Jadi apabila kalian sampai akhir semester kedua nanti ya, ternyata kegiatan branding kalian bisa dinyatakan fail, itu adalah tandanya. Tandanya Coach kalian Hans kejam, Coach Hans kejam. Itu udah jelas-jelas. SRL berapa, Coach? Mengingatkan, Coach. SRL 6 akan dimulai ya 6, di akhir 7. September ini. Ya, yang September ini ya. SRL 6 dan 7. Kita bermain-main dengan digital marketing. Albert, kenapa, Bos? But, come on. Pak, lebih baik digital marketing atau tradisional marketing ya? Kamu kalau nanya begitu nanti Ibu Loren tersinggung. Kenapa aku kurang jelas tadi dengarnya, sorry. Dia pengen balik ke 20 tahun yang lalu, Bu. Traditional marketing, teriak-teriak di pinggir jalan itu, Bu. Waduh. Hey. Tapi nggak jauh sih, 20 tahun yang lalu, tahun 2000-an sih ya. Mungkin masih relevan ya teriak-teriak di pinggir jalan. Tradisional sekali katanya. Jadi Bu Loren, jadi Pak Albert ini nanya mendingan digital atau tradisional untuk marketing ke sekarang hari ini. Kayak tadi ada di slide, ada pros and cons-nya ya antara tradisional. Coba saya sharing lagi, mungkin tadi Albert nggak dengar. Sebentar, saya cari mana ya. Aduh. Oh, ini nih. Nah, jadi ini ada pros and cons-nya antara tradisional dan digital marketing. Jadi tinggal dipilih aja. Dan kalau sekarang sih bukan karena saya digital marketer ya, saya ngomong digital marketing itu lebih baik dilakukan. Karena memang pengamatan saya banyak banget brand yang akhirnya mau nggak mau harus convert ke digital gitu loh. Dari yang tadinya mereka tradisional atau konvensional marketing. Kalau enggak, mereka akan ketinggalan zaman dan tidak bisa beradaptasi, malah brandnya akan mati gitu loh, perlahan mati suri kayak gitu. Dan apalagi pandemi gini, kalau pakai traditional marketing menurut saya juga udah nggak relevan, orang udah jarang banget ya ke offline store dan segala macem. Ya banyak yang akhirnya memilih untuk lebih pakai marketplace, pakai e-commerce gitu kan, which is itu digital marketing dibandingkan mereka harus invest buka toko yang
bayar karyawan, bayar operational cost yang sangat mahal. Itu sih jawabannya. Gimana Albert? Menjawab kah? Ya, Mas. Sabi ya? Ya. Yoi. Sabi. Oke, questions lagi? Ayo, jangan takut. Mohon izin Coach Stefan udah Saya? mendekati jam 4. Oh, Kita wrap up juga sama foto mungkin untuk ini Coach ya. Fotonya sih Bisa dibantu. sudah saya ambil tadi, tapi Udah semua ya. for the Tapi sake of yang on kita cam mesti semua persiapan, itu loh. Persiapan senyum senyum semua 3 ya. menit on cam itu juga perlu, nanti ditanya sama Coach Indri kita malah pusing belum Kita jawab. mesti latihan senyum agak lama. Oke, boys and girls, kita mau tutup, dan kita foto dulu. So, lihat ke kamera, senyum yang ya mesti kelihatan bahagia pokoknya. Oke? Tunggu sebentar, ada 8 halaman. It's gonna take a while. Oke, 1, 2, 3. Ya. Halaman pertama Coach, silakan halaman kedua Coach. Halaman kedua, 1, 2, 3. Ya. Ayo saya pengen lihat semuanya senyum biar kita kelihatan bahagia gitu loh kelasnya. Halaman 3. Jadi tidak ada paksaan untuk mengikuti acara ini ya. Karena ini buat kalian semua loh ya. Ingat kata Coach Hans, semester ini SRO berapa? 6 dan 7. Thank you semuanya. 7, 5, 6, tunggu sebentar, 2 halaman lagi. 8. Oke, I'm good. Oke, kalau gitu saya harus tutup. Ibu, I'm sorry guys. Untuk sesi marketingnya kita sudahi sampai hari ini. Ibu Loren, terima kasih sudah nyempetin waktu. Boys and girls, I hope you learn something. Jangan lupa juga ngingetin bener Coach Stefan. Catat di logbook acara hari ini, di-upload bukti kalian semua ya, masukkan di MS Planner. You heard the man. Kerjakan. Ya, Well, anyway, karena sudah sampai ketemu ya. Sudah jam 4. Semuanya. Class is dismissed. Bye-bye. Class dismissed. Thank you. Thank you semuanya. Terima kasih Bu Loren. Terima kasih Pak Hans, Pak Steven, Pak Rido. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Ilmunya membantu buat teman-teman sukses bisnisnya nanti dan tugas-tugas yang diberikan coach ini ya. Amin. Semangat ya. Iya, saya mohon izin pamit ya. Oke. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Stay safe semua. Oke, boys and girls, you're allowed to leave. Come on, go back. Oke tim, thank you tim Bekasi, good semua. Alam Sutra, Kemanggisan, semuanya dari kampus manapun. Terima kasih ya. Silakan sign out. Thank you. Oke, Coach, kita mau koordinasi sebentar atau udahan aja? Sukses ini. We'll see. Yang ada meeting itu kapan? Di sini kan juga kan? Hari